Ulangan 2725 tuh. Dipahami tuh, yang mengutuk itu siapa? Apakah manusia yang mengutuk orang atau Tuhan yang mengutuk orang yang disalibkan? Itu Tuhan yang mengutuk orang disalibkan itu Bang, bukan manusia. Itu hukum Tuhan itu. Bang, Ulangan 2123 itu hukum Tuhan. Saya kasih contoh Bang ya. Seandainya pun di Indonesia ini terjadi hal seperti itu, apa hukum yang berlaku di Indonesia kita ini? Saya kasih contoh. Bang, ketika gini Bang. Gini. Kalau Anda menganalogikan kepada manusia, Anda sepakat gak sih Tuhan itu maha adil Bang? Tentu. Anda sepakat bahwa manusia itu tidak bisa berlaku seadil-adilnya, bisa nggak sepakat itu? Manusia tidak berlaku seadil-adilnya. Manusia tidak dapat berlaku seadil-adilnya, atau manusia itu tidak maha adil, sepakat nggak? Sepakat. Jadi kalau Anda menerapkan analogi hukum Tuhan, Anda menganalogikan kepada hukum manusia, ya nggak akan sama. Hukum Tuhan itu pasti, karena siapa yang menilai? Tuhan itu sendiri. Tuhan siapa? Adalah hakim yang benar, hakim yang adil, Tuhan. Kalau manusia, Anda mengatakan manusia itu ketika ada orang yang tidak bersalah tapi dianggap seperti bersalah karena dijebak dan lain-lain dan ini dan itu karena kelemahan manusia. Makanya dia dinyatakan salah oleh manusia, tapi belum tentu dinyatakan salah oleh Tuhan. Ini jelas-jelas yang menyatakan dikutuk itu Tuhan gitu loh Bang. Makanya digaris dulu nih. Iya, itu kan yang dikutuk itu, yang dikatakan itu Yudas. Betul toh? Nah, sekarang di saat itu yang berlaku aturan di satu bangsa itu adalah penyaliban. Nah, dalam catatan penyaliban ini adalah suatu orang yang terkutuk. Nah, karena di pandangan orang Yahudi pada saat itu, ya mungkin Yesus ini adalah suatu yang berbuat kesalahan. Padahal bagi Tuhan tidak, bagi sang Bapa ini, ya. Kemungkinan kalau mereka mendengarkan Yesus, ya kemungkinan tidak terjadi penyaliban ini. Kemungkinan. Ya. Nih, jadi saya kasih data aja Bang ya. Kalau Anda masih mengelak atau masih bukan mengelak sebenarnya, tapi itu pendapat Anda karena sudah mempunyai doktrin itu jauh sebelum hari ini Anda sampai di sini kan. Jadi itu doktrin itu udah benar-benar kental, jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja Bang. Kita harapkan izin minta tolong digedein bentar Pak Andi. Kita harapkan Anda di sini bisa jujur, maksudnya apa, bisa menerima ilmu lah, minimalnya bisa menerima ilmu. Di sini Bang, Matius 27 nomor 25, Matius 27 nomor 5, di sini adalah ketika siapa? Yudas, kematian Yudas nih. Ini tentang kematian Yudas nih. Kematian Yudas ya. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas nih ya. Ia pun melempar uang perak ke dalam bait suci lalu pergi dan menggantung diri. Oke, menggantung diri. Kalau mohon maaf, kalau pemahaman Anda menggantung diri Yudas ini seperti apa Bang? Biar kita interaktif. Menggantung diri. Seperti apa menggantung diri itu? Ya sama yang seperti mungkin disediakan tali, bunuh diri sendiri dah, gantung. Oke, itu pemahaman Anda ya. Tadi kenapa saya bawa ke sini, karena Anda membawa narasi bahwa tradisi pada waktu itu disalibkan orang yang bersalah itu disalibkan menurut hukum manusia. Di sini dikatakan Bang, dalam tafsirannya di sini dikatakan, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nih poinnya Bang, mati dengan menggantung pada masa itu pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Anda nggak tahu kan hal ini kan? Kalau Anda mau membuat narasi itu tradisi orang-orang pada waktu itu, maka saya juga akan narasikan tradisi pada saat waktu itu ya, menggantung itu artinya disalibkan.
Gitu. Ini ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Masya Allah. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh teman-teman non muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana, bagus kedengarannya ya? Aman. Doubling ya? Aman, Gurunda. Oke, Aman. lanjut. Silakan Dinda. Sudah. Saya dengar. Saya mendengar. Silakan. Bagus. Silakan ditanggapi dulu, Bang Pejuang. Nanti ditanggapin sama Gurunda. Bang, yang kita bacakan tadi ya, apakah sesuai nggak dengan kalimat aslinya? Kalau kalimat aslinya di dalam Galatia 3:13 atau di dalam KPR 25 yang disampaikan bahwa Yesus disalib, itu yang benar adalah sulon, digantung di pohon, nggak ada kata salib. Atau kalau di dalam Matius 26 tadi, atau Matius berapa itu tadi, 26 ya, itu storos dalam kata bahasa aslinya, itu artinya tiang, nggak ada kata salib juga. Jadi gimana, Bang? Nggak ada kata salib, nggak ada kata salib itu membentangkan tangannya seperti tanda T atau seperti tanda plus, itu nggak ada. Ya oke. Jadi begini Bang ya, saya saat ini ya memang ini kan lagi Alkitab ini kan terjemahan LAI. Nah di sini masih saya meragukan ya, masih bolehlah saya katakan bahwa masih 80% percaya, ada sebagian percaya, tapi saya masih ada 20% meragukan ya. Betul juga tadi Bang Gatot tadi itu dikonfirmasi memang betul bahwa saya tadi itu, saya kasih contoh itu yang Yohanes 13:13 itu betul dikatakan bahwa tidak sesuai dengan aslinya. Nah makanya saat ini saya masih belajar ya, makanya saya katakan tadi itu apakah sesuai enggak dengan bahasa Yunaninya, apakah dari bahasa Yunaninya makan, apakah setelah diterjemahkan RAI dalam bahasa Indonesia, apakah makan juga terjemah atau berbeda? Begitu Bang. Iya. Iya, halo ayah, Bang Gafur. Ini Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Biar adik kita lanjutkan sebentar. Enggak, pejuang ini dalam persimpangan Gurunda. Beliau ingin belajar karena sudah hilang kepercayaan pada Bibelnya katanya kan Gurunda. Yesus itu utusan sebenarnya, cuman sama bapak gereja itu terdoktrin kuat. Itu ternyata setelah diteliti ternyata Yesus memang betul-betul utusan itu. Background pejuang ini Gurunda. Oke, izin Dinda Gofur. Jadi Monggo. Ya, Masya Allah. Tadi saya mendengarkan ungkapan dari saudara kita Kristen, tidak terlihat namanya di sini siapa. Jadi gini, saudara mengatakan bahwa penilaian terhadap poin terhadap Bible ini itu berdasar terhadap bahasa Yunani. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Kalau dalam kaidah Islam, hadits adalah kumpulan cerita yang berisi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang cakupannya tentang ungkapan beliau, tindakan beliau, dan keputusan beliau. Pengumpul berita ini tidak pernah bertemu langsung dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka perlu kita mendudukkan beritanya, apakah ini berita yang sahih, berita yang lemah, berita yang valid, atau ini adalah berita yang terputus pemberitaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia memiliki kemudian tangga-tangga. Statusnya pemberitaannya ini bisa diterima atau tidak diterima. Nah, itu juga andai saja yang sampai di Indonesia ini adalah Bible dalam bahasa Yunani lengkap dengan terjemahannya pun, itu tidak bisa didudukkan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak harus diterima. Kenapa? Karena penulis Bible itu sendiri tidak dikenal oleh Yesus dan tidak memiliki validasi atau legitimasi atau pengesahan dari Yesus itu sendiri.
Sekali lagi saya katakan, sekalipun Bible masuk ke Indonesia dengan menggunakan bahasa Yunani, itu bukan berarti Bible itu firman Tuhan. Bukan berarti harus diterima sepenuhnya, ini firman Tuhan karena bahasa Yunani. Kenapa? Yesus jatinya mengajar Bani Israel, tentu Bani Israel menerimanya dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik minimal. Bukan bahasa Yunani. Nah, jadi saya sebagai seorang Muslim melihat pola yang ada dalam Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan umatnya, bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa pengantar pengajaran beliau kepada kaumnya terdahulu. Hari ini Al-Quran sampai di Indonesia menggunakan bahasa Arab. Yesus yang adalah Yesua tidak mungkin menggunakan bahasa Yunani, nggak mungkin. Karena sasaran dakwanya, sasaran misinya adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Aram. Maka sudah pasti kalau yang menulis itu adalah muridnya, maka tentu catatannya akan menggunakan bahasa Aramaik. Nah, ternyata original teks kitabnya saudara kita Kristen itu justru bahasa Yunani Koine, menggunakan bahasa Greek, bahasa Yunani. Artinya bahwa bagaimana kita bisa menyambungkan? Misalnya Lukas duduk di depan Yesus. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, lalu Lukas menulis bahasa Yunani. Sebagai orang yang berilmu, tentu kita akan memahami bahwa Lukas menerjemahkan setiap untaian kata Yesus, atau Lukas mentafsirkan untaian kalimat Yesus, atau Lukas kemudian mengalihbahasakan apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, kalau item-item itu pun ada, maka muncul pertanyaan, siapa yang kemudian mengatakan bahwa ungkapan Lukas ini terhadap Yesus itu sudah benar? Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Ya, Lukas menuliskan bahasa Yunani. Itu gimana maksudnya? Dia terjemahkan langsung? Atau gimana? Karena Yesus mengatakan dalam catatan Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti setelah diterima, mereka memahami bahwa Yesus adalah Rasul. Mereka menerimanya dalam bahasa apa? Bahasa Aramaik. Lalu kenapa pencatat awal mula Bible bahasa Yunani? Bagaimana ceritanya bisa berpindah ke bahasa Yunani? Yesus mengajar bahasa Aram. Penulis Bible bahasa Yunani. Gimana ceritanya? Oh, begini Bang Suma. Gimana? Murid-muridnya menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Oke, anggaplah itu betul. Lalu yang memberikan kemudian validasi bahwa terjemahan mereka itu sudah benar siapa? Oh, terjemahan Lukas sudah betul. Yesus memang pernah mengatakan betul siapa? Yang memberikan kemudian legitimasi siapa? Jadi sama sekali nggak ada. Jadi salah kalau kita mencari kebenaran, lantas mendudukkan sebuah pemberitaan yang tidak berlangsung, yang tidak tidak didasari terhadap narasumber yang langsung menjelaskan atau menerangkan atau menyampaikan kepada penulis. Lantas seketika kita katakan itu adalah firman Tuhan. Seluruh ucapan Yesus pun ketika dia dituliskan dalam bahasa Aram itu masih perlu diselidiki. Benarkah ini tulisan Yesus? Benarkah ini adalah ucapan Yesus? Apalagi yang bahasa Yunani. Sekira begitu saudara, hanya sekedar penjelasan terkait ungkapan kalimat tadi. Mengenai salib, saya katakan begini. Salib bagi Yahudi itu adalah hukuman. Salib bagi Tuhannya Yahudi itu juga adalah hukuman. Dan salib bagi Al-Quran juga itu adalah hukuman. Dan salib bagi Tuhan pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran juga itu adalah hukuman. Jadi tidak ada kebaikan yang berdasarkan dari Bible, kitabnya Yahudi dan juga Al-Quran, yang mana kita bisa petik dari tragedi penyaliban atau korban penyaliban. Al-Quran mengatakan, innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'awna fil ard
fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum minal khilaf aw yunfau minal ardi. Jadi Al-Quran menerangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Seperti itu, Bung. Kalau di dalam Bible, salib hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar, di mana dosanya ini mendatangkan kutuk bagi dari Elohim. Nah, kenapa kemudian salib di Kristen justru dijadikan sebagai lambang keselamatan? Ini yang belum bisa dituntaskan oleh saudara-saudara kita. Silakan. Ya, silakan Bang Pejuang. Kalau mau menanggapi atau mau bertanya, silakan Bang Pejuang. Dibuka mute-nya, Bang Pejuang. Kurasa bang sudah cukupnya saya bertanya, dan juga saya sudah cukup untuk menanggapi. Dan ya intinya bang, ya mungkin saya perlu belajar lagi. Itu aja bang. Ya, jadi pada kesimpulannya salib itu hukuman yang diperkenalkan oleh Bible, dan narasi yang ada di dalamnya itu ada dua komponen. Yang pertama, salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan. Kemudian salib bagi orang Roma dan Yunani menurut pengajaran Paulus adalah jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya terhadap penyaliban. Nah, ini yang belum bisa dituntaskan. Kok bisa keselamatan berasal dari penyaliban? Yang ngajarkan siapa? Sedangkan penyaliban itu adalah kebinasaan bagi pembenci Tuhan. Ada ingin kusampaikan di sini terkait dengan Al-Quran surah Al-Maidah atau Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepada aku, dan aku mensucikanmu dari orang-orang kafir. Artinya Nabi Isa dalam hal ini tidak mengalami penyaliban, tapi diangkat oleh Allah. Nah, kita lihat sebuah kisah yang dituliskan Lukas di dalam hasil penyelidikan dia di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 dan seterusnya. Dikatakan begini, saudara-saudara, ini si Petrus berkhotbah. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Bapak kita Daud telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatahnya. Karena itu Daud telah melihat ke depan, bernubuat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Jadi kebangkitan maksudnya itu lahirnya seorang Mesias, datangnya seorang Mesias, bukan bangkit keluar dari kubur ya. Kebangkitan seorang Mesias ketika ia mengatakan bahwa Mesias ini tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa Mesias ini dagingnya tidak mengalami kematian. Mesias ini yaitu Yesus yang dibangkitkan Elohim, bukan maksudnya bangkit dari kubur ya, tapi diadakan, dilahirkan atau diutus, diberikan kepada Bani Israel
sosok Mesias bernama Yesus, yang kemudian diterangkan Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan, nah ini ditinggikan. Jadi Yesus ditinggikan. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, artinya dia diangkat oleh malaikat ke langit dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Sebab bukan Daud yang naik ke langit, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah tuh. Jadi kata Nabi Daud yang kemudian diulang lagi oleh Petrus dalam khutbahnya, Mesias yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang diadakan oleh Tuhan untuk kaum Israel, itu dagingnya tidak ditinggal di dalam kubur, dia kemudian tidak binasa, tidak mengalami kematian, dan dia ditinggikan oleh malaikat Tuhan, ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan ke langit. Jadi yang disalib ini Yesus juga. Yang disalib ini Yesus juga. Maka Petrus mengatakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, para penyalib ini, kamu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, artinya bahwa ada dua. Satu, tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kuburan, tetapi diangkat oleh tangan kanan Elohim, dan satunya sudah terlanjur kemudian disalibkan. Jadi ada dua. Nah, bagi angkatan jahat yang disalibkan ini dijadikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai Tuhannya mereka. Nah, ini seirama dengan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30, bahwa Allah menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir. Jadi kesimpulan saya, Al-Quran menerangkan orang-orang kafir memiliki sembahan berupa iblis berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan ayat 30, dan kemudian berdasarkan khutbah Petrus 2 nomor 36, ternyata orang yang disalib bagi angkatan jahat dijadikan oleh pencipta langit dan bumi menjadi sembahan juga bagi mereka gitu. Mudah-mudahan dipahami maksud saya. Petrus mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an, Allah menjadikan iblis yang juga bergelar Al-Masih atau Kristus itu menjadi sembahan bagi orang-orang kafir. Jadi kedudukannya sama. Mudah-mudahan umat Islam minimal anak-anak saya di bawah itu paham maksud saya. Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan lagi. Silakan. Ya, silakan. Murid Yesus. Dibuka mailnya, murid Yesus. Murid Yesus. Murid Yesus.
Garam Cina. Monitor garam Cina. Waduh, kok nggak ada yang ngomong ini? Mungkin kaget dengan penjelasan Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini. Tolong saya bacakan sebentar, nanti diambil alih oleh teman-teman Kristen. Al-Quran begini, mengatakan gini. Ya Bani Adam, artinya kita nih, orang Islam atau Kristen, diseru oleh Al-Quran. Ya Bani Adam, wahai umat Islam, dan juga kau wahai orang Kristen, dan seluruh manusia keturunan Adam. La yaftinannakumus syaitan. Janganlah kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu dan bapakmu juga dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Jadi Al-Quran menyeru, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang lain di luar Islam, wahai seluruh anak keturunan Adam, jangan sampai kamu tertipu oleh iblis. Sesungguhnya aku Tuhan telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong, sebagai sembahan, sebagai junjungan, sebagai pahlawan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi di ayat yang setelahnya pun diterangkan, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia itu pantas diberi petunjuk oleh Allah, dan sekelompok manusia lainnya itu pantas untuk sesat. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan iblis-iblis sebagai Tuhan selain daripada Allah, pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi iblis ini sebagai sembahan, sebagai pelindung. Nah, itu Petrus pun mengatakan demikian adanya. Jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Kristus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan oleh Elohim menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu sebagai hukuman. Kenapa demikian? Ya, sebagai hukuman. Makanya di data nomor 40 dikatakan begini. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Kepadanya berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tuh, artinya bagi angkatan jahat diberikan apa yang menjadi korban penyaliban itu dijadikan sebagai sembahan. Sedangkan Yesusnya di data 29 sampai nomor 33 itu tidak mengalami kematian, melainkan diangkat ke langit berdasarkan data itu. Mudah-mudahan dipahami. Ini waktunya ngantuk memang, agak berat untuk pintar-pintaran kau goblok. Gue, jangan ya, kau situ. Jangan diturunkan. Kita cari pasien. Suka nyerang goblok, Gurunda. Enggak ada Bang Lubis di sini. Itu obat ngantuk, Gurunda. Iya. Ada Bang Lubis, Bang Lubis. Bang Lubis, silakan dibuka dulunya Bang Lubis dulu. Bang Lubis. Ya, ya. Ya, silakan Bang Lubis. Ya, ini apa ya? Temanya meluruskan ajaran Yesus. Betul, ya. Silakan. Jadi menurut pemahamannya itu yang diluruskan dari ajaran Yesus itu apa saja ya? Yang pertama, Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Yang kedua,
Yesus mengajarkan ada Yesus palsu yang membelokkan ajarannya, yang menyesatkan banyak orang. Itu aja dulu poinnya, Bang. Ya. Jadi Yesus diutus hanya Bani Israel, dalilnya Matius 15 ayat 24 ya. Iya. Oh. Jadi di sana dituliskan bagaimana dialog Yesus dengan perempuan Kanaan ya. Iya. Ketika perempuan Kanaan meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, lalu Yesus mengatakan, saya hanya diutus kepada Bani Israel yang sesat. Tetapi akhirnya perempuan itu anaknya sembuh juga ya. Iya, sembuh karena dia diobati oleh Yesus. Artinya Yesus berarti tidak hanya diutus kepada Bani Israel loh. Seperti seorang dokter ketika diutus ke Papua, kemudian di Makassar di bandara ada orang pingsan tepat di samping atau di depan dokter itu. Kode etiknya sebagai seorang dokter tidak akan mungkin tinggal diam dan berkata, maaf aku nggak bisa ngobatin karena aku diutus hanya kepada orang Papua. Itu nggak bisa. Tetapi Yesus ketika berbicara mengenai aku diutus, itu berbicara tentang pengutusan sebagai jalan keselamatan. Bukan sebagai jalan untuk sembuh, tapi sebagai jalan keselamatan. Sedangkan wanita ini dia tidak minta tolong selamatkan anakku bisa masuk surga, enggak. Tapi sembuhkan anakku. Yesus sembuhkan. Tapi kalau terkait mengenai jalan menuju kepada Elohim, itu hanya tertuju kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kita lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Begitu. Iya. Karena begini ya Bang Juma ya. Siap. Si perempuan ini kan minta tolong dan sujud panggil Yesus itu, Tuhan tolonglah katanya ya. Iya. Jadi artinya Yesus menguji iman perempuan itu ya. Saya rasa tidak menguji Bang. Itu tidak menguji, tapi itu Yesus betul-betul mempraktekkan dan menjelaskan misi kedatangannya. Itu bukan menguji. Kenapa Yesus kemudian salut kepada perempuan itu? Karena perempuan itu tidak nyamar Bang. Tidak nyamar domba. Bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Itu Yesus kemudian takjub. Wow, besar imanmu ibu. Karena ketika dia katakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, dan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul. Nah, itu. Dia betulkan ucapan Yesus bahwa dirinya anjing. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuanmu? Nah, Yesus bilang, wow, keren, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Nah, apa yang inginkan ibu itu? Anaknya sembuh anaknya. Ya. Karena percaya ibu itu bahwa Yesus adalah Tuhan ya, makanya dia sujud. Oh tidak, bukan tak ada kemudian dituliskan di situ yang dipelintir dalilnya Bang. Gak bagus, menyesatkan itu tidak bagus. Jadi Yesus itu dikatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Jadi wanita itu pun tahu Yesus ini roti. Roti itu artinya apa? Makanan. Makanan itu apa? Kehidupan. Kehidupan itu apa? Kematian yang kemudian berada pada ajaran Yahudi karena mereka telah meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Maka Yesus sebagai makanan untuk mereka supaya mereka itu tidak mati. Artinya Yesus ini adalah pengajaran. Yesus ini adalah solusi untuk Bani Israel kembali kepada Tuhannya. Karena Bani Israel ini adalah hamba-hamba pilihan. Kalau konsep mereka anak-anak pilihan Tuhan. Nah, karena mereka kemudian berkhianat kepada Tuhan, Yesus datang sebagai makanan agar mereka kembali kepada jalan Tuhan mereka. Jadi bukan Tuhan Bang. Orang Kristen kenapa menuhankan Yesus?
Karena sejatinya Kristen ini bukan dari ajaran Yesus. Kristen ini berasal dari ajaran Paulus yang mengajarkan kemudian Yesus adalah dewa. Ingat saudaraku, dewa bagi orang Roma Yunani ibarat kalau kita dan Yunani dan Yahudi itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita adalah Tuhan, kalau mereka adalah dewa. Jadi Yesus adalah dewa atau anak dewa yang turun ke bumi. Itu konsep Roma Yunani. Tapi kalau Yahudi, Yesus level tertingginya hanya orang yang diurapi Tuhan. Seperti Daud, Salomo, Harun. Cuman itu kedudukan tertinggi. Tapi ketika yang mengkonsumsi Yesus ini adalah orang Roma Yunani, maka seketika secara otomatis Yesus adalah dewa yang turun ke bumi. Anda boleh baca Filipi 2. Nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda boleh baca Kisah Para Rasul 17, nomor 29 sampai nomor 33. Ternyata Yesus memang betul diajarkan oleh Paulus kepada orang Athena sebagai dewa. Itu. Sudah, Bang? Udah. Jadi kalau saya melihat dialog perempuan Kanaan dengan Yesus itu, Yesus menguji iman perempuan Kanaan itu, Bang. Lalu dia melihat iman perempuan itu besar. Karena sekalipun dia berkata demikian, perempuan itu tetap meminta tolong dan sujud mengatakan, Tuhan tolonglah. Begitu. Itu kalau sisi saya melihat Bang Juma, ya. Nah, Iya. kalau mungkin Bang Juma dari sisi yang lain, ya, kalau saya melihatnya tentu Yesus sedang menguji iman perempuan itu dengan mengatakan bahwa tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Lalu perempuan itu bilang lagi begini, nggak apa-apalah, remah-remah juga saya mau kok, katanya. Lalu dia sujud, dia melihat Yesus melihat dia, wow, besar imanmu ibu, jadilah seperti yang kamu kehendaki. Artinya perempuan itu mengkehendaki supaya Yesus itu tadi menyembuhkan anak perempuannya, sekalipun Yesus berkata kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel, sementara dia kan orang Kanaan. Jadi terjadilah itu, gitu loh. Nah, makanya kalau kita baca lagi Yohanes 3:16 kan untuk seluruh dunia itu, seluruh bangsa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dan itu sesuai dengan Yohanes 3. Begitupun dengan Matius 15. Oke, silakan, Bang. Oke. Baik. Jadi kalau Yesus itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, sehebat apapun Yesus, kedudukan Yesus tidak pernah berubah menjadi theos. Kedudukan Yesus tidak pernah menjadi anak dewa, apalagi dewa. Kedudukan Yesus bagi kaumnya, Yesus hanyalah seorang Mesias. Yesus menyembuhkan orang Kanaan bukan berarti dia Tuhan. Tapi bagi orang Roma Yunani, dewa. Menyembuhkan orang itu dewa. Orang keluar dari kubur bagi Roma Yunani, dewa. Orang jalan di atas air adalah dewa. Orang menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, itu kekuatan dewa. Tapi bagi orang Yahudi, apapun yang dilakukan Yesus itu hanya kedudukan sebagai seorang utusan Tuhan. Kenapa kemudian orang Kristen jatuh cinta kepada Yesus dan menganggapnya Tuhan? Ya itu tadi, karena Kristen berasal dari ajaran Roma Yunani. Orang Yahudi, orang Kanaan bukan sujud menyembah Tuhan, tapi sujud menghormat kepada Mesias yang datang untuk kaumnya Bani Israel. Makanya dia datang untuk minta disembuhkan. Nah, tapi kalau orang Roma Yunani melihat kata-kata sujud kepada Yesus, apa yang muncul di benak orang Roma Yunani? Wah, Yesus dituhankan, Yesus didewakan.
oh Yesus ini dewa, makanya dia sujud orang itu karena Yesus dewa. Nah, itu konsep orang Roma Yunan. Tapi kalau orang Yahudi, orang Arab, ketika ada orang sujud kepada manusia, itu dia sedang menghormat. Bukan menuhankan, tapi menghormat. Proskeneo. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh umat manusia, itu sudah bertentangan dengan ucapan Yesus itu sendiri. Kenapa lagi-lagi bertentangan? Lagi-lagi karena Anda pengikut orang Roma Yunan, bukan pengikut Yesus yang kemudian hanya untuk Bani Israel saja. Lalu bagaimana caranya mendapatkan legitimasi untuk seluruh bangsa? Ya, Anda mengatakan bahwa Yesus menerima orang Kanaan tadi sebagai apa? Sebagai murid? Tidak, sebagai pasien doang. Dan Yesus mengatakan dia adalah anjing, gitu. Ya, kecuali kalau Anda ingin mengatakan ya sama, saya juga orang Indonesia yang makan sampah dari meja tuannya, ya berarti Anda sudah mengaku kalau Anda bukan domba, tetapi Anda adalah, nah itu dia. Silakan saudara. Ya, jadi begini Bang ya. Di sana tidak ada bahasa pasien, di sana kan bahasa iman Bang. Besar imanmu. Itu ya. Terus yang kedua saya mau tanggapi tentang masalah teos. Mengapa di bahasa Yunani itu teos dikatakan dewa ya ataupun Tuhan? Kita harus tahu dulu nih, apakah benar secara keseluruhan kitab Alkitab itu yang terdiri dari kitab-kitab Bani Israel, Nabi Israel, Rasul Israel gitu ya, yang berasal dari Israel itu benar nggak berisikan tentang kabar dewa-dewa Yunani? Di sana kan dikabarkan Musa, ada, ya kan, Henok, kan nggak ada di sana dituliskan tentang dewa-dewanya Yunani, Bang. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu merujuk kepada dewa Yunani? Semua berita di sana itu tentang penciptaan yang dikabarkan oleh Musa dan banyak lagi kabar-kabar yang lain. Tidak ada di sana dikisahkan bagaimana perjalanan dewa-dewa Yunani. Jadi memang bahasa Yunani itu teos, kalau diterjemahkan bisa disebut dewa ataupun Tuhan, begitu Bang. Oke, baik. Jadi dua hal. Yang pertama, ketika saudara mengatakan bahwa itu berbicara iman. Nah, dicatat. Iman yang dimaksud Yesus itu apa di situ? Pernyataan wanita bahwa memang dirinya anjing yang bisa makan sampah dari meja tuannya. Makanya tadi saya mengatakan kalau Anda juga mengaku pengikut, berarti Yesus akan mengatakan nih kepada saudara, Anda adalah yang makan sampah dari meja Tuhan. Jangan lagi Anda mengatakan kami domba, jangan, karena wanita itu ngaku anjing. Jangan pula Anda, oh saya kan sama dengan wanita Kanaan itu. Jadi sekarang Anda anjing atau Anda domba? Saya domba. Enggak dong, wanita itu anjing loh. Itu satu Bang ya. Itu satu. Jadi jangan saudara marah, saudara-saudara saya marah kalau Anda dari kelompok lainnya memanggil saudara adalah kalangan gogok. Karena Anda mengiyakan bahwa ternyata Yesus juga untuk gogok, bukan hanya untuk domba doang, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara, ini kitabnya Yahudi itu kan berbicara Musa, Tuhannya Elohim. Ya iya emang Bang, karena itu kitab yang untuk orang Yahudi. Kitabnya Yahudi ya untuk Yahudi. Belakangan baru ada terjemahannya di kerajaan Romawi. Karena diambil dari Mesir, Alexandria. Ketika diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II, diterjemahkan kemudian dalam bahasa bahasa Yunan, Septuaginta, itu pun diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir kala itu. Karena mereka sudah tidak mengerti bahasa Ibrani, maka diterjemahkanlah kitab Tanakh itu ke dalam bahasa Septuaginta. Bukan untuk orang Roma dan Yunan. Yang saya maksud di sini adalah orang Roma Yunani ketika berbicara mengenai Tuhan turun ke bumi, itu mereka memaknai dewa yang turun ke bumi. Ini tak kasih data.
Jadi kekristenan itu tidak dibangun dari perjanjian lama atau perjanjian Yahudi. Tapi orang Kristen itu dibangun dari surat-surat Paulus. Nah, saya buktikan nih. Ketika Paulus datang kemudian di Roma, Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 14. Apa yang terjadi di sana? Paulus dilantik menjadi dewa Hermes. Kenapa? Karena Paulus bisa bermujizat. Tapi bagi orang Yahudi, orang yang bisa bermujizat itu adalah Mesias, Nabi, Rasul, utusan Tuhan, utusan Elohim kepada mereka. Seperti Musa, seperti Daud, Salomo, Gedeon, Hezekia. Itu adalah Mesias-Mesias mereka. Dan bukan Tuhan, bukan dewa. Makanya Paulus ketika bisa bermujizat di hadapan kemudian orang-orang Roma, dianggap apa dia? Dewa Hermes. Dewa. Begitu Paulus datang di Athena, Anda boleh baca Kisah Para Rasul 17, nomor 19, 20, 21, 22, 23. Apa kata Paulus? Wahai orang Athena, aku melihat kalian begitu giat menyembah kepada dewa. Dan aku melihat dalam salah satu kuil kalian tertulis agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Nah, kata Paulus, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Nah, berarti Paulus mengajarkan orang Athena menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri dalam nama Kristus. Begitu abangku. Jadi orang Athena, orang Roma, orang Yunani menyembah Kristus itu sebenarnya dalam benak mereka berdasarkan Kisah Para Rasul tetap saja menyembah kepada dewa-dewa nenek moyang mereka, bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, Bang. Coba Anda lalami Kisah Para Rasul 17 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 33. Coba Anda dalami di situ. Apakah betul Paulus mengatakan bahwa apa yang kalian kenal, yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal? Aku datang untuk mengajarkan dewa yang kamu tidak kenal itu dalam nama Kristus. Begitu abangku. Jadi sebenarnya yang Anda sembah itu adalah ya gitulah Bang. Baca sendiri dalilnya, jelas kok. Silakan. Oke Bang, saya pikir tadi Abang itu orang bijak ya, ternyatanya. Iya Bang, saya nggak bisa, membelokkan data abangku. Saya nggak bisa nipu-nipu. Saya Abang harus jujur membaca dalil. Harus baca dalil. Begini Bang ya. Saya nggak bisa nipu Bang. Matius 5 ayat 17 dikatakan Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Itu untuk Bani Israel abang. Dengar dulu Bang. Bukan untuk orang Roma. Dengar dulu saya. Dengar dulu. Mengapa Yesus harus menggenapi kitab-kitab para nabi? Karena semua kitab-kitab para nabi itu menulis tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39. Lalu mengapa semua kitab-kitab nabi-nabi itu menulis tentang Yesus? Ternyata karena Yesuslah yang mengutus semua nabi-nabi itu. Matius 24 ayat 34. Oh, iya. Jadi penggenapan dari penggenapan semua kitab Nabi Israel itu dan itu adalah kekristenan. Oh gitu. Iya. Coba Sekali lagi saya tunjukkan. katakan. Sabar dulu. Coba Anda tunjukkan nubuat tentang Kristen di dalam kitabnya Yahudi. Penasaran saya ini. Jadi begini. Jangan begininya Bang. Kalau Anda bicara tentang tertulis nubuat di tentang mana kekristenan. nubuatan tentang kekristenan di kitabnya Yahudi coba. Oke. Nubuat tentang ke Yesus itu jelas. Bukan Yesus. Kalau Yesus iya Mesias untuk kaumnya Bani Israel. Kedatangan Yesus lah untuk Kristen. Kristen. Di mana nubuatan itu? Kelahiran Yesus lah mendatangkan Kristen gitu loh. Iya, di mana nubuatannya itu? Banyak di Yesaya 53, Yesaya 9. Kenapa imam kepala, kenapa mahkamah agama, orang-orang Farisi
justru bernubuat baru tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Kenapa Itu bukan justru orang... bernubuat, Pak. Itu bukan Oh, bernubuat. kata siapa? Itu Coba Anda bukan baca bernubuat. Yohanes 11, saudaraku. Yohanes 11. Injil kan tidak ada nubuat, Bang. Itu penggenapan. Mulai ngarang cerita. Makanya belajar. Enggak. Di dalam... Nubuat kan tahu nggak artinya, Bang? dengar bang, dengar. Abang tahu arti nubuat nggak? Dengar. Jangan ajari saya ajaran. Enggak, nubuat itu kan sebelum terjadi. Saudaraku, dengarkan. Enggak, saya dulu tahu dulu nih. Abang enggak tahu nubuat. Dengarkan. Jangan sombong kalau hanya menyembah makhluk kuburan. Dengar. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, Imam Kayafas tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Kira-kira hebat mana imam kepala dengan Anda? Kok Anda bisa nembak langsung? Wah, ya saya 53 katanya. Padahal gelar Pandai-pandai ya. Anda gurunda loh. Loh, kok jadi nangis? Anda punya gelar gurunda kok bisa begitu? Saya bertanya kok jadi nangis abang ini. Saya kan bertanya, kira-kira hebat mana tentang Yesaya, imam kepala dengan Anda yang adalah Bang pengikut Juma, agama Yahudi. pernah tahu nggak? Roma Pernah tahu nggak Yunani. kalau Yesus itu yang adalah roh, dia bisa diam di dalam tubuh saya. Pernah tahu nggak? Bisa. Saya ngerti betul. Bisa. Saya ngerti karena Yesus sendiri Makanya menubuatkan kekristenan itu susah untuk disesatkan. Yesus itu pernah memang mengajarkan muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya. Itu yang pernah. Yohanes 3:14 kan ada tuh, Bang. Yohanes 14 ayat 24. Itu untuk kaumnya Bani 23. Israel. Itu untuk Bukan. kaumnya Bani Israel. Bukan, Bang, bukan. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Tapi kalau untuk penyesat itu untuk seluruh bangsa. Karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan Kelihatan banyak nanti orang. Itu loh. kebotolan abang kalau abang memahami Matius 15 ayat 24 itu untuk Bani Israel saja. Oke, kita baca ya. Kita harus Iya, menampakkan, memperlihatkan kita itu cerdas loh, Bang. Oke, baik. Abang kan seorang guru. Tenang. Saya ikuti. Yohanes 16 nomor 14. Kamu adalah sahabatku. Kamu di situ siapa, Bang? Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ya, barang siapa mengasihi aku. Yohanes 14. Nah, itu Yesus mengajarkan untuk siapa, Bang? Barang siapa mengasihi aku. Iya, itu Artinya, Yesus itu mengucapkan itu kepada siapa, Bang? pokoknya barang siapa mengasihi Yesus. Oh, begitu caranya belajar Bible. Ya, barang siapa mengasihi Yesus dan menuruti firman-Ku. Jadi kalau ada seorang guru, hukumnya kan kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau ada seorang guru berbicara dalam kelas, kemudian ada penjual cendol lewat di samping kelas mendengarkan seorang guru. Kan konteksnya kan barang siapa, Bang? Guru itu berbicara kepada penjual cendol itu juga. Kan barang siapa, kan udah dibilang barang Tapi siapa konteksnya mengasihi jelas. aku. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kan lucu. Enggak barang siapa loh, Bang? Di sana kan tertulis barang kepada siapa. muridnya. Barang Anda tahu siapa? nggak, Bang? Barang Arti barang siapa, siapa? maksudnya itu ucapan ini barang siapa di antara orang guru murid. kok nggak ngerti bahasa barang siapa? Masolan Gimana generasi. sih? Ini Yesus sedang berbicara di hadapan kelas. Barang siapa yang mendengarkan ucapan saya, itu bukan berarti untuk seluruh manusia. Barang Itu siapa untuk itu ya ucapan siapa itu. aja gitu loh, Bang. Itu Gimana untuk muridnya. Makanya kan ada hukum Kristen kan, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya menghargai Anda. Kalau ilmu masih minim, silakan Anda istirahat. Anda dibawa. Bukan Anda yang Diskusi hanya orang yang cerdas gitu loh. Saya hanya butuh orang yang IQ-nya agak tinggi daripada orang yang sudah bodoh, sombong, kemudian Ya, betul. sok pintar gitu. Sudah bodoh, sombong, sok pintar lagi, kan gitu. Mending Anda rehat di bawah. Yesus itu berbicara hanya kepada kaumnya, kepada muridnya. Jadi ketika dia berbicara barang siapa,
Itu bukan untuk seluruh manusia, Tuyul. Itu untuk kaumnya. Lucu ente ini. Anda diceritakan atau Yesus- Anda membaca Yesusnya sebuah keluarga. buku. Anda membaca sebuah buku. Buku itu menceritakan tentang seseorang yang berbicara kepada muridnya, berbicara kepada kaumnya. Ketika Anda sebagai orang yang bukan pemain di sana membaca buku itu, barang siapa, lantasan berpikir, oh, berarti termasuk saya juga. Itu Anda bahlul namanya. Itu namanya dongok. Orang Jerman mengatakan itu dompala kardoba. Nah, itu dia. Gampang kali orang bercerita, orang lagi bercakap-cakap dengan muridnya, dibilangnya barang siapa, berarti saya juga. Aneh. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, Halo. ya. Boleh bertanya? Boleh bertanya?
Bikin sakit hati saya sama Bang Juma ini. Sakit hati saya. Sakitnya tuh di sini. Gitu ya Bang ya? Pasti dalam hatinya, nyesel aku naik Nyesel aku naik. Sulistyo. Aku naik di atas dibahagiakan sama Bang Juma. Tapi endingnya aku digebuk. Kapok sudah dia itu. Sakit hati dikatakan Islam menjajah Indonesia 350 tahun, dia bilang. Cerita dari mana itu? Parah nih Bang Juma ini. Dia siapa tahu dia sadar, dia jawab bukan Islam Bang Juma, itu Belanda beragama Kristen. Siapa tahu sadar. Iya jadi, bisa jadi. Baru yang di Papua dia bilang Muslim lagi, yang itu yang bunuh-bunuh, kayak mana ini? Kita sapa Sulistyo. Iya, Kristen Muslim. nggak tahu. Kau lu. Sulistyo Muslim. Iya. Ya. Iya Mbak. Kristen Bang Andi. Oh, Kristen. Silakan Kristen Sulistyo. Hati-hati kalau bertanya ya, nanti kau dibolak-balik. Silakan. Baik. Sulistyo. Dia orang udah bertanya nggak dengar Bunda? Belum ngomong. Ngomong tadi pertanyaannya ada, nggak dengar. Apa tuh? Pertanyaannya itu, apakah yang dimaksud Bang Juma itu benar atau nyindir? Itu pertanyaannya tadi, dia nggak dengar. Gue denger loh pertanyaannya, Bang. Aduh. Dia berpikir sebelum dia memulai, dia berpikir jangan-jangan saya lagi kena ini sebentar. Sulistyo, semangat. Sulistyo. Halo Bang. Bang. Wih. Saya itu kalau pertanyaan goib saya dengar teman-teman benar. Hanya saya yang tahu. Tipenya Ki Indra Iya. Sebenarnya dia ngomong itu, tapi dalam hati. Tapi Bang Handi dengar. Oh, denger, saya kan punya indra ke-9. Ternyata kakinya di gigi kepiting. Lek jatah yasu. Enggak apa-apa Pak Dato. Siapa tahu mau jual keris. Colok pantat pendeta ya Bang. Jangan juga, jangan. Jangan nggak boleh. Enggak boleh. Mau jual keris. Itu kan keris 9 bengkok. Ya kayak kilo 9 itu. Dikasih tepung buat peyek kan bisa dikasih makan pendeta Bang. Kalau nggak salah dulu ini keris ini yang dipakai si Pitung ini Hajar Belanda nih. Benar nggak Bang? Bukan? Enggak lah Bang. Oh enggak ya? Masya Allah, sekeren Bang Arif. Anu Bang Andi mau nanya nih. Iya. Itu yang kemarin si Rahul itu yang dimualafkan kemarin di sebelum Ramadan yang tahun lalu belum ada sertifikatnya. Rahul Tarigan. Oh iya. Suruh Yang hubungi saya. dimualafkan Bang Juma itu. Hubungi saya, si Bang. Anu. Oh iya. Kalau bisa nggak ulang sini, hubungin saya, kasih KTP-nya Bang. Nanti saya ngobrol lewat WA gitu. Di Komal siapa itu lupa saya. Dari itu. mana dia? Katolik? Iya Bang, yang Katolik yang di Tanah Karo Bang. Iya. Ingat kan? Ingat. Buya apa tuh di Komal, Buya Strong ya? Iya, Bu. Oh, Buya Strong.
turunlah saya biar naik otan-otan ini. Tapi enggak bener ya, naik abang enggak ada niat dagang di sini abang ya, enggak ya? Enggak lah, Enggak ya, kalau aman ya. ada jual keris lah, jual keris. Ada nggak yang Bisa ingat untuk- pendeta Jibril? Pendeta Jibril yang misionaris yang dulu di WA, grup WA. Biasa pakai nama Israfil. Itu Iya. ingat kan? Ah. Itu dia jual pedang ke saya itu 2, badinya ada 3 dijual ke saya, termasuk keris 1. Tapi nggak pernah muncul lagi dia. Nggak pernah Angkatan dengan Kusnadi itu dia. Israel namanya kadang-kadang Israel lah. Ya itu. Ya itu Saya misionaris. jual itu. Tuhan tiap hari bang, jual Tuhan dukun maksudnya yang disembah, saya jual. Jual Tuhan dukun. Kusnadi masih aktif kan? Dia Waalaikumsalam. bangkrut. Waalaikumsalam. Kusnadi masih ada. Kemarin sering-sering dia. Kok aku jadi terlempar di sini? Aku nyari Tuhan Logika. Tadi di Komaljo Logika itu malah di sini Komalnya masuknya lagi. Loh, enggak ada perencanaan yang kesini bang? Gak ada bang. Kau tahu aku terdaftar di sini. Apa ada yang nyulik atau bagaimana? Jadi itu Tuhan Logika bang. Dulu sempat saya bilang kalau ada Islam tidak membela Bang Juma, itu lawannya saya. Bukannya namanya toke bang? Ada toke. Aku serius bang. Iya. Kenapa? Jangan-jangan dia mau Orang Islam tidak jual toke mendukung juga. Bang Juma, itu bertentangan dengan saya. Kenapa? Salah satu ada yang ngomong, dia bilang dirinya Islam. Dia bilang Bang Juma itu kan di tengah-tengah Islam. Jadi Islam yang di pinggiran, yang dekat sama Kristen itu bagaimana nasibnya? Dia bilang, saya kan pernah juga Bang tinggal di wilayah dekat Kristen. Itu di Kupang, di Osapa itu tempat saya. Tapi toke di rumah aman-aman ya bang ya? Waalaikumsalam. Bang Andi, sebelum saya turun saya mau jual Indomie nih bang. Ya, boleh Indomie. Tadi keris ini dong. Indomie itu pakai mie ya bang? Pakai bang, ada Indomie. Oh iya. Oh, ada minyak juga. Kau tahu di sini ada yang mau beli Indomie? Boleh bang. Berapa satu ember? Ini Indominya sudah diseduh berarti. Tinggal dituang. Soalnya belum mau habis ini bang Indominya. Mesti keliling dulu saya ini bang. Kalau boleh tidak tahu posisi di mana bang? Siapa ini? Abang lah. Aku di Bone bang. Tangga dengan Bang Juma. Berarti saya tahu dong. Ya Bone. Bone. Watampone bang? Bone kota. Iya Watampone lah. Iya betul. Jalan apa bang? Jalan Jaksa? Apa jalan Biru. Oh iya. Oh jalan biru. Biru mah nggak arah luar kota. BTN. Ada pesantren situ kan ya? Iya ada. Iya dekat masjid Bang Juma. Iya. Ada tuh rumah yang di belakangnya masjid yang punya jendela dan sebelah kiri itu ada jalanan di sampingnya bang. Abang tahu? Udah nggak ada lagi tuh bang. Oh nggak ada lagi. Saya dulu tinggal di situ bang di BTN. Bahkan lewat kalau ke arah Soeka lewat situ bang. Oh iya. Oh, ada juga rumah tak kah Bang Andi di sana? Oh Bang Andi pernah ke Aku ini di situ. Aku ini orang Bode asli. Masya Allah. Nah, aku rumahnya juga ada di Malujena, ada juga di Palaka. Oh berarti aslinya Bang Andi di Bone. Iya. Banyak rumahnya tahu Bang Andi orang kaya pale. Kira Bang Andi dulu itu bukan orang Sulawesi. Orang Bone saya bang. Kalau dari Sengkang kan lewat dulu Ulohe.
Kulo ya baru Solo. Solo baru masuk Ulu Jaya. Kalau ada orang pare-pare naik, dia bilang saya orang pare-pare. Banyak banget kampungnya. Liling. Bagus kalau bilang orang Madura, dia aku orang Madura. Oh iya. Dia bilang Cakin saya ro. orang Bandung. Cakin ro, dia boleh makin ro aja. Mama Malu pui biti nah. Iya bang, turun dulu lagi bang Juma. Aduh, Iya. ketawa tadi di bawah ini. Masya Allah. Selama kisah kok selama mana kayak kau di bawah ya. Iya bang Andi. Dalbo di bawah itu di Dalbo. Sulistio ini tidur. Gimana ikan bunda? Udah digoreng apa dibakar itu kok ikan kemarin? Udah dibakar. Oh dibakar. Kalau bunda Rama sukanya ikan goreng apa ikan bakar? Tergantung situasi Bang Handi. Ikan mati. Tapi memang bagusnya sih ikan bakar bunda. Tadi itu naik semangat-semangatnya. Langsung di TKO. Bunda ada yang baru naik disambit dulu. Karena pacu Kristen Muslim. Karena Pak Kana Kristen. Sudah pada tidur itu. Bunda Rahma, Ye, mau Kak bertanya Bun, ye, silakan. apa artinya itu Kak Bulama? Mama Kabulator. Serius saya ngomong. Itu ini semacam umpatan gitu loh, Gurunda. Iya tahu. Maksudnya mana para dengan anak cunda dengan itu Kak Bulama. Tinggi mana derajatnya? Sama aja. Bersaudara Oh, sama. gitu. Iya. Oh, sesusuan? Iya. Oh, Anak sentil. Itu sama doang. Terpaksa saya buka Google nih ya. coba. Ya, kata kabulama ini kata kabulama kemungkinan besar merupakan kata dari bahasa daerah Sulawesi Selatan seperti bahasa Makassar atau Bugis yang bermakna sangat kasar atau umpatan. Itu meskipun itu sih saya baca di Google ada loh. Kalau Kak Siapa yang mau Bulampe kita sama. bilangi Kak? Siapa yang mau kita bilangi Kak bilang siapa? Kalau kabulampe Itu sulis. kalau kabulampe Bang Juma ya. Enggak bercanda, saya serius bertanya. Enggak iya saya jawab ini. Kalau kabulampe umpatan yang panjang ada lampenya. Ya umpatan panjang. Hanya orang-orang beriman yang mengerti maksudnya Bang Andi. Oh iya. Jadi ada melampeknya gitu ya. Iya. Kalau kabulama agak pendek kamu. Nggak dapat tahu ya rumusnya. Iyalah, Tatang Sutarman gitu loh. Orang Sulawesi Emang tidak sia-sia tinggal di Jakarta ya Bang Handi ya. Saya serius Pintarnya. bertanya. Ada dulu yang nasihati saya soalnya pas saya habis kajian toh sama tablik akbar, saya dipanggil sama ibu itu. Bang Suma, sini Ki dulu. Kenapa? Aku suka sekali cara berdialog, berdebat. Iya Kak, semangat, tapi satu cerita saya tidak suka. Jangkit lagi sebut kata-kata itu deh. Kotor dudui. Apa itu Bu? Kablampe. Iya Kak, Kablama. Iya Kak. Iya Gang, tidak bagus sekali kita didengar. Perasaanku ini bahasa sering ku dengar dari SD. Sering terdengar ke bahasa-bahasa begitu. Makanya saya Itu penasaran. orang lagi marah itu Gurunda Kak Blamak kau. Oh gitu. Lo tahu nggak kenapa asal usulnya itu ada? Ada sejarahnya loh. Apa tuh gila. Geram bebas Dan makin sing kayak oteng. Den rapi sama Den makmur.
di pasar sentral. Nah, dia Sama-sama daeng. iya berselisih paham dia. Di situ mulai pertama keluar itu. Oh. Nah itu. Iya. Makanya waktu itu pasar sentral itu hampir heboh gitu. Percaya kamu musyrik. Betul ay Bang Handi Gurunda itu Mentong. Nggak apa-apa. Itu apalagi aku bilang, saya umumkan teman-teman, nanti mudah-mudahan hari kesehatan apa itu? Hari kesehatan Indonesia ya? Memperingati hari kesehatan apa itu? WHO, Hari Kesehatan Sedunia. Iya. Iya. Itu nanti film Bang Zuma yang baru-baru diproduksi itu akan tayang. Saya sisipkan kata-kata nenek Mukiper dengan masalah generasi ya. Nonton ya teman-teman, seru pokoknya filmnya. Judulnya apa Gurunda? Si Buta Mengintip, karena ini berbicara mengenai kedokteran. Bukan, judulnya Kak Belampe. Kenapa si Buta Mengintip? Betul. Ya itu itu bagusnya filmnya. Oh, film komedi. Iya, pokoknya nonton Maki, pokoknya lucu. Ih, mantap. menyusul nanti seri kedua aja Bunda itu si botak bersisir. Oh jadi bulan-bulan apa itu tayang? Itulah hari peringatan hari kesehatan nasional. Harinya tanggal berapa? Bulan Juni ya? Iya. WHO bulan 6. Karena ini berbicara mengenai ini kisah nyata tentang Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Ya ini saya mau nanya sama Bang Juma nih, boleh Bang? Ya, gimana abangku? Oh iya. Kesehatan Ini kan nasional 12 November. 12 November. Insya Allah di tanggal 12 November itu diputar. Silakan. Oh siap. Ini Bang Juma kan saya sering nonton nih di live Bang Juma. Bang Juma kan saya lihat memahami Alkitab, Injil, Al-Quran semua artinya menguasai ya Bang ya. Enggak juga Bang, masih status pelajar. Gimana? Iya, kebetulan kalau saya justru nggak hafal, walaupun saya Kristen kan, gitu Bang. Iya. Cuman pertanyaan saya Bang Juma percaya nggak bahwa Yesus itu ada? Mohon maaf nih Bang, saya mau nanya ini. Iya. Terlepas dari Alkitab lah, kita nggak bicara tentang agama, tapi bicara tentang kepercayaan dan keyakinan aja ini Bang. Santo Islam ya? Saya Kristen. kebetulan, alhamdulillah kakak saya Assalamualaikum tadi. Muslim, saya Kristen Bang. Istri Muslim, saya Kristen. Muslim, Islam. Iya. Jadi Siap. kalau dari Islam saya sebagai Islam Anda pertanyakan tentang Yesus, artinya tetap rujukan saya kepada Quran. Al-Quran menjelaskan dengan terinci bahwasanya proses penyaliban itu ada, proses pembunuhan juga ada. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Artinya ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan kalau dalam agama Kristen yang disalib itu Yesus. Kan gitu Bang. Iya, siap. Enggak, pertanyaan saya terlepas dari penyaliban, karena itu akan artinya memang ada perbedaan ya Bang ya antara Islam dengan Kristen kan gitu Bang. Iya, Di Kristen disalib, di Muslim, di saudara kita kan artinya tidak disalib. Kan gitu aja kan Bang, ada ada perbedaan. Enggak, maksud saya cuma menanyakan ke Bang Juma
Bang Juma, sosok Yesus itu benar ada nggak? Maksud saya itu Bang. Yesus itu kalau dari segi cerita ada Bang, ada. Ada. Iya. Ada ya? Itu, Ada. oke. Siap. Saya juga percaya Muhammad juga ada gitu, Nabi Muhammad gitu Bang. Junjungan. Iya. Nah oke siap. Nah terus Bang, sekarang Yesus itu menurut Bang Juma nih ya, mohon maaf nih Bang, itu sekarang di mana Bang? Kalau Yesus diceritakan kemudian di Bible itu sudah ada di langit, abangku. Oh gitu Bang. Lukas 22 nomor 69. Sekarang juga Yesus telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ada itu Bang. Oh ya, kalau menurut Bang Juma secara pribadi ya Bang, terlepas agama nih Bang, Iya. itu benar ada di samping Allah Bapa atau memang masih di mana gitu Bang? Menurut Bang Juma lah gitu. Jadi maksudnya berada di sisi Allah itu maksudnya berada dalam pengawasan Allah. Wa ma Siap. qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kemudian dalam Al-Qur'an saya diterangkan cerita yang sama bahwasanya Nabi Isa mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Isa, Ya, saudara siap. menyebutnya Yesus, itu Siap. diangkat oleh Allah kepada sisinya. Iya, berarti sekarang udah di sisinya ya Bang. Siap Bang. Ya sebentar Bang, sinyalnya udah. Ya, Selamat. siap. Siap. Ada Bang, ada tadi dijawab ada Bang. Oke, siap. Terima kasih Bang Juma. Iya. Kenapa nggak nanya keberadaannya itu sebagai apa? Mestinya itu Bang. Itu keyakinan masing-masing Bang. Oh, oke. Jadi nanti menyinggung yang lain dan semua nggak baik juga kita. Cuma Ya, saya putus ya. Siap. Putus tadi, Bang. Saya putus Bang. Ya. Iya. Jadi kalau Oke, di siap. Islam itu abangku bukan cuma Nabi Isa yang berada di sisi Allah, tapi seluruh umat Islam yang meninggal dunia tidak menduakan Allah, ketika mereka meninggal mereka hidup dan berada di sisi Allah. Amin, 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 amin. Siap Bang. Begitu siap, abangku. Siap. Ali Amin, Imran amin. ayat 169. Amin, amin, amin. Siap Bang. Ya, semoga kita semua juga diterima di sisinya Bang, di sisi Sang Pencipta kan gitu Bang. Amin. Saat kita sudah meninggalkan dunia ini gitu Bang. Siap. Ya itu aja Bang Juma. Bang Juma sehat Oke. selalu. Makasih Buat Bang. saudara-saudara kita semua, saudara kita Bunda sehat selalu Bun. Buat host juga terima kasih udah dikasih kesempatan ini Bang Juma untuk bertanya. Ya terima kasih ya Bang Juna ya, untuk pencerahannya. Ya, Iya, Assalamualaikum Bang. Waalaikum saudara. Siap. Bacot lo juga bacot. Jangan diturunin. Aduh udah nggak usah begitulah. Siapa Burhan? Ini tidur. Ya Bang, biarin aja. jadi Yalah baik-baik aja lah semua lah. Kita ini kan cuma pencerahan semua. Toh sama-sama manusia. mulu kau. Siang malam ngoceh mulu. Tidur kau cuma. Apa ini? Kok kejangan-jangan? Kristen banget ya. Kristen Sudah lu banget. juga tidur. Gak usah cari masalah juga. Enggak, saking sayangnya sama Banyuma itu maksudnya dia itu Banyuma kurangi begadang. Bau kok nih, mau positif dia. Bagus iya. itu. Iya iya. Bagus dia. Oke Cuma lah, mungkin cara penyampaiannya nggak bagus gitu loh. Iya Ya. betul. Betul Bang. Beretika lah kita sama-sama. Ya kan punya etika kan, kultur bangsa kita kan ya sopan santun lah, toto kromo lah. Kan gitu sama-sama Jadi saling beda. menghormati, menghargai lah. Jadi beda Semua. adat ketimuran bicara itu sama adat Belanda. Kalau adat Belanda itu sebenarnya tujuannya sama, cuman cara ngomong aja gitu loh. Betul lah Bangku. Ya itulah karena itulah yang adat luar masuk ke kita, jadi kita ini suka ikut-ikutan aja. Enggak. Ya kayak anak-anak tadi ini kayaknya masih rada-rada Belanda, dia kayaknya pernah jadi jongos gitu loh. Iya itulah Bang. Iyalah artinya kakak saya Muslim juga sama kita. Kok bisa Bang? Kok bisa di dalam keluarga ada perbedaan agama Bang?
Ya, artinya itu kan masing-masing bang, keyakinan, kepercayaan kita bang, kan gitu ya. Maksudnya turunan orang tua bang, turunan orang tua. Bagaimana anda? Kita Pancasila bang. Oh, Bapak saya Muslim, Banten, ibu saya Buddha, jadi kakak saya Muslim. Saya Pancasila ini bang, udah mendekati bang. Begitu bang. Jadi bebas bang. Kalau kami, keluarga kami, artinya tidak memaksakan untuk dalam. Istrinya sekeluarga. pun muslimah. Istri saya muslimah. Ya, siap. Anak-anak saya pun silakan aja untuk memilih agama itu. Yang penting jalankan dengan baik. Begitu. Gimana dulu menikahnya bang? Secara apa Gimana, dulu Bang? menikahnya? Menikahnya dulu secara apa bang? Kalau nikah, ya kalau nikah kan, ya kalau misalnya syahadat itu artinya percaya dengan Nabi Muhammad bahwa itu adalah utusan Allah ya. Saya percaya ada Nabi Muhammad. Begitu aja bang. Oh jadi anda dulu menikah secara Islam? Ya bukan secara Islam, artinya memang itu aturannya, aturan kita pakai aja bang. Oke, Apapun itu aturan, Paham, sesuai paham. dengan aturan masing-masing kan gitu bang. Tapi untuk keyakinan kepercayaan, yang penting sama-sama bahwa kita percaya bahwa kita selama ini hidup adalah pemberian rahmat dari Sang Pencipta. Itu Tapi dosa yang paling tidak diampuni itu adalah menduakan Tuhan. Itu yang penting bang. ya, pada saat kita berdoa, mohon izin maaf abang, saya cuma satu Tuhan bang, satu yang saya percaya. Ya, kalau misalnya ada dua saya nggak ngerti, ada tiga saya nggak ngerti. Tapi selama saya hidup, yang menghidupkan, yang memberi napas, yang memberi rezeki adalah Sang Pencipta. Itu aja bang, setahu saya. Jadi saya tidak mau bicara tentang agama bang, repot, ya kan, repot bang. Karena masing-masing punya keyakinan dan kepercayaan, gitu aja bang. Itu hanya keyakinan dan kepercayaan. Kalau Jadi- boleh tahu sang pencipta ini menurut Bapak siapa? Yesus atau Aduh, susah juga bunda. Kita namanya keyakinan kepercayaan itu dari, kalau bicara Yesus atau Allah Bapa, kami yang di surga, kan gitu ya. Kan gitu bunda ya. Atau Allah ya kan, yang kita sebut. Toh sama-sama sebenarnya kita belum pernah ketemu bunda. Itu yang kita bingung bunda. Kita sebagai manusia. Tapi kan ada panduannya itu kitab suci. Ya justru panduan kan gini bunda, memang susah bunda. Panduan masing-masing punya panduan kan bunda. Jadi kan bingung kan gitu bunda, bingung ya kan? Nggak usah bingung bang. Kalau Gimana? abang mengikuti perkataan Yesus, taruhlah Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya yang benar itu Allah atau Allah di kalian kan. Ya Dan memang mengenal betul. Yesus Betul. yang kau utus kan sudah ada pemisah gitu. Betul Cuma bunda. satu yang benar. Betul. Nggak bingung kan kalau mengikuti itu nggak bingung. Betul, nggak bingung bener. Memang satu bunda. Allah itu satu. Berarti Bapak tidak menuhankan Yesus ya? Mantap. Gini bunda, terlepas dari itu kan saya bilang bunda, itu hanya keyakinan kepercayaan masing-masing. Kan gitu bunda ya. Ya, baik misalnya saya katakan Allah, iya. Katakan Tuhan, iya. Ya, karena kita sama-sama bunda. Ini bingungnya kan gini bunda. Tidak ada pernah satu manusia pun yang untuk sekarang ini ya, zaman-zaman sekarang ini yang belum pernah ketemu namanya Tuhan. Dan ada Jadi- tuntunannya bang. Mohon maaf Iya. ada tuntunan. Kita ini sebagai bunda. manusia. Semua juga punya tuntunan bunda. Nah, Kan kalau gitu, Bunda. mengikuti Masing-masing. bang, Siap. bang, mohon maaf. Siap, Kalau Bun. mengikuti Siap, Bun. tuntunan yang diajarkan oleh para nabi, Ya, rasul, ya, itulah yang benar itu. Kan mudah Iya. itu kalau mengikuti Iya. perkataan-perkataan Yesus di betul Bible. bunda. Betul bunda. Saya sebut kok nama Tuhan Yesus, nama Allah Bapa. Saya sebut. Kan gitu. Kalau sekarang kita sebut bunda, dua-duanya kan, ya kan. Nanti kan tergantung saya mau masuk Tapi neraka kalau atau Yesus, surga. bang Itu kan- izin, kalau Siap. Yesus di Biblenya itu, di Bible Anda memperkenalkan bahwa Bapa lah yang Tuhan. Aduh, saya kalau Bible udah Matius. bicara Bible bingung kan, tadi saya udah sampaikan ke Bang Juma, Bang izin Bunda tadi
mohon maaf, saya kan terlepas dari itu. Saya mau nanya ke Bang Juma kan untuk menanyakan itu aja, bahwa kalau Yesus ada berarti ya sudah, berarti saya artinya ikut ajaran Yesus. Kalaupun saya salah kan itu tanggung jawab saya secara pribadi Bunda terhadap yang saya yakini. Begitu Bunda. Tapi kalau memang kata Bang Juma tidak ada, saya hari ini pindah agama gitu loh. Saya kan percaya sama Bang Tidak Juma. ada apa? Loh, Maksudnya kalau tidak ada Yesus apa? itu sosok Yesus kan tadi saya tanya ke Bang Juma, Bang ada nggak sosok Yesus? Ada, cukup ya Yang- sudah. Cuman cukup tapi itu yang aja Bapak- Bunda. Bapak yang Terlepas Bapak- dari, saya nggak Izin, percaya Bunda. Saya yang percaya sama Tuhan. Ya Alkitab Izin itu Bang. buatan semua juga Bunda. Itu kan namanya bukan Tuhan yang menciptakan. Kalau Izin, saya Bang. percaya itu Bunda. Alkitab Izin, bukan izin. diciptakan sama Tuhan Bunda. Biar Ya. Oke, gini, Bang. Bang. Yang diciptakan saya manusia. Jadi Tapi yang saya disampaikan- berhubungan dengan langsung dengan yang pencipta, disampaikan gitu. Gurunda, Bang, Ya, siap. yang disampaikan Gurunda itu Nabi Isa, bukan yang Anda tuhankan yang mati tersalib, bukan, itu beda. Kita Tante yang membedakan saya, kita. iya Bunda, yang saya tanya sama Bang Juma, sosok Yesus ada enggak? Kan itu Isa di dalam Muslim, saya tahu Bunda ada. Yang saya tanya Bang Juma kan sudah saya ikutin terus. Ya saya juga mendengar. Kalau ceramah yang Tapi baik, apa Abang nggak mau pencerahan dari Bang Zuma, nggak mau sedikit? saya tadi udah jelasin. Saya pencerahan Bang Juma, ya dulu siapa kayak Haji Jainuddin MZ. Saya sering Bunda di TV itu sama yang ibu siapa Dede itu saya sering Bunda. Kalau ceramah Tapi itu Yesus, baik Bang. Bunda, intinya gini Bun, siapapun yang memberikan ceramah yang baik buat saya Bun, itu saya terima. Kalau yang sudah menjelekkan agama orang lain, siapapun Bunda, saya nggak terima. Kita nggak Karena- menjelekkan Bang. Kalau Ya. di Bible Yesus memperkenalkan dirinya utusan. Ya. Kan kita ini gini, Anda kan menuhankan Yesus ini, ya pasti berdasarkan apa penyampaian dia kan. Bunda, Bukan menurut doktrin. Kalau penyampaian Yesus di dalam Bible Bang, dia Iya. memperkenalkan dirinya sebagai utusan. iya Tidak Bunda, pernah Yesus iya tidak Bunda. pernah Yesus bukan iman ya, nggak bisa kita ini. Betul. Udahlah, Bang. Jadi Apa gini iman Bunda, ya? bukan Udahlah, Bang. ya, bukan artinya saya enggak dengar Bunda, saya dengar Bunda. Saya paham Bunda, ya kan, untuk meluruskan semua. Ya, siapa itu Allah, siapa itu Yesus kan itu kan? Maksud Bunda, memang betul. Di bumi ini Yesus itu manusia. Itu kan di bumi. Nah kita nggak tahu dia di surga itu gimana. Saya juga nggak ngerti Bunda. Karena saya juga nggak tahu. Nantilah kan gitu. Ya, pada saat di bumi terlihat bahwa Yesus itu utusan, itu adalah manusia. Saya nyatakan ya, betul bahwa Yesus itu manusia. Ya, di dalam bumi. Sejak kapan dia berubah jadi Tuhan Pak kira-kira? Ya saya kagak ngerti Bunda, itu hak prerogatif Cuma modal Tuhan. iman ya Pak ya, cuma iman ya Bang ya. Bukan modal iman. Sekarang Bunda tahu nggak bahwa Yesus itu siapa yang sebenarnya? Ya, Yesus itu sebelum yang mati tersalib itu Nabi Isa, Nabi kami. Ya Kalau Bunda udah kan tersalib itu beda lagi. Bunda lihatnya di bumi Bunda. Saya juga sama. Enggak, itu Kan tadi kita saya udah baca, sebut. itu kita baca, Bang. Kita bukan ngarang, kita baca di Bible. Saya tidak bisa saya nggak pernah baca Alkitab. Kan saya udah sampaikan Bunda. Nah, ini susah, Saya Bang. Berarti Anda ini terlepas- cuma modal apa ya? Modal Modal apa? iman, nggak mau berpedoman pada kitab suci, Bang ya. Loh bukan Nggak modal masalah, kitab itu suci iman Anda. Bunda, saya berdoa bukan sama kitab suci Bunda. Izin Oke, mohon Bang. maaf Bunda. Bunda sekarang saya tanya, Bunda berdoa, Bunda Islam berdoa sama Al-Quran kan enggak? Bukan Loh, berdoa, kita sembahyang sama sebentar. siapa? Al-Quran itu sebentar, ini saya kasih tahu ya Bang ya. Mungkin Iya. usia Anda itu tua Iya. tapi belum paham ya. Gini, kita itu Al-Quran itu pedoman, penuntun hidup kita. Nah Bang. betul kalau Jadi segala penuntut. sesuatu, dengar dulu, makanya supaya Anda dengar Iya. biar Anda paham. Al-Quran itu penuntun.
Silakan Gurunda, kasih pencerahan sedikit. Betul, Mungkin dia nggak paham Bunda. ini orang. Nggak betul, penuntun dasar Bunda. Nah, Itu jadi Anda dari yang kecil, menuntun Bunda. Anda beragama Kristen apa? Dogma, doktrin, bukan Bible. Oh bukan, Loh, Bunda. terus Anda Sekarang mengimani ini ya. Trinitas itu dari mana? Gini, saya bukan mengimani Trinitas, itu salah, Bapak Bunda. Putra berdoa, Nggak Bapak bisa. Putra Roh Kudus. Nggak bisa, Bunda. Kalau Bunda bicara seperti itu, ya kan, itu larinya sudah kan iman, Bunda. Agama Ya, sama kalau iman, Bang. Kalau iman sudah lah, Bang. Kalau iman sudah Anda turun, ya imannya Ya aja. siap, ya siap. Karena iman Oke. saya, Bunda, bukan maaf. Iya, kita nggak ada mengganggu iman Anda ya. Iya, saya nggak Karena pernah di baca. sini kita kalau Iya. Anda naik ini kita harus membahas dalil data. Kalau Dalil, imani aja ya. oke. Anda turun Kan bungkus saya iman tanya Anda. sama Bunda, ya Bun. Bunda juga percaya Al-Quran, tapi percaya Al-Quran, tapi di dalam Oke, kekuatan oke. iman saya, Bun. Ya itu iman. Apa aku Izin, bilang mohon iman maaf. kan? Turun bang, bungkus iman Iya. Anda itu iman Anda. Semua juga Terserah Bunda juga Anda kan ya. belum pernah ketemu Allah. Kalau yang saya juga sampaikan belum itu kenal data Tuhan. bang, dalil di Bible Anda. Bunda, itu ajaran anak SD, Bun. Jangan pakai dalil-dalil, Bun. Oh iya. Oh berarti Ya, cuma iman SD doang itu ya. sudah, Oke, Bang. SD itu udah itu, Bun. Tapi yang sekarang saya udah tua begini, Bunda, itu sudah di dalam hati, bukan di dalam Alkitab. Apalagi Alkitab itu, ya, apa? Jadi nggak ada harganya, nggak ada Bukan nggak ada artinya. harganya. Anda ya. Itu lebih tinggi di dalam iman saya, Bun. Kalau saya baca Alkitab, saya apal Alkitab, tapi saya Kenapa tidak nggak turun percaya. bang? Kalau saya nggak kenapa percaya. nggak turun? Karena yang kita bahas di sini data Bible. Kalau Anda Oh, cuma iya. modal iman ya turun bang. Iya, kan saya udah bilang dari perpanjang. awal. Nah. Saya Karena mau yang kita saya mau sodorkan belajar dalil sama data Bang Bible, Juma, tapi saya Anda tidak nanya, Bu. terima. Ya, Kalau Anda tidak iya. terima data Bible Kan Anda ya sudah bang. saya Turun, tidak Bang. bicara, saya nggak ngerti. Ya sudah, saya turun. Ya, Iya bang. begitu, Makasih, Bunda. Bang, Mohon ya. maaf, Bunda. Mohon maaf ya. Ini Bang Juma, kan dari awal saya udah minta ini dari Bang Juma, bahwa saya tidak hafal dengan Alkitab. Cuman saya nanya itu aja, ya. Gitu ya. Ini Bang Andi, siapa? Bang Baal, Ustaz Tata, ya host. Mohon maaf. Ya, oke. Nggak tahu turun bang. Tat, Turunkan host. ya sudah. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, jangan cuma modal imannya doang. Marco, Kristen Muslim. Marco. Bang Marco. Bukan ngotot teman-teman. Dia kan masih ngomong jadi kita kasih dia pencerahan. Tapi kalau cuma modal iman kan kita udah diem. Udah itu haknya dia. Kita ini cuma meluruskan ya teman-teman. Kita nggak maksa. Marco Sulistio. Ya, Kristen Sulistio. Kristen. Silakan diskusi sama guru kami ya. Gurunda. Oke. Jangan modal cuma imani doang bang ya. Lanjut. Iya, hanya saya bertanya gitu. Boleh silakan. Pada waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Bertapa lagi. Gurunda silahkan. Jaringannya kali ya. Bang Handi silahkan. Gurunda monitor. Gurunda. Itu bukan bertapa bang ya, bertahanut. Sama aja itu. Kalau bertapa itu bang, berbulan-bulan di dalam goa tinggalnya, di tempat suatu tempat. Itu silakan Gurunda. Jaringannya kayaknya.
intinya tadi Bapak ini itu dia tuh mau hidup tanpa tekanan, tanpa aturan. Yang penting percaya Tuhan itu udah selesai. Nah, tidak mau diatur. Itu loh Bunda. Itu intinya dia. Itu orang-orang kayak gini memang banyak. Percaya dia ada Tuhan, tapi dia tidak beragama, tidak mau diatur. Tuh. Intinya di situ. Berarti agnostik ya. Dia bisa begitu, bisa enggak. Yang jelas dia percaya itu. Dia percaya Nabi Muhammad ada. Dia percaya Yesus ada. Dia percaya Tuhan itu ada. Tapi dia nggak mau ada aturan. Karena menurut dia aturan itu ya dibuat-buat lah, nyusahin lah, ngerepotin lah. Nah itu. Yang paling penting tadi saya tangkap tuh, dia tuh nggak percaya kalau nggak kelihatan juga gitu loh. Nah, di situ. Ya intinya malas ibadah lah. Itu. Banyak orang yang kayak gitu Bunda. Jadi saya dengerin tadi ini, oh orang ini seperti ini. Kedengarannya tuh kalem. Kalem gitu bahasanya. Tapi ya maknanya nggak ada. Pertanyaannya kan klasik tuh. Banyuma percaya nggak ada Yesus? Percaya ya udah. Artinya apa? Ada maknanya di sana. Oh bener Yesus ada nih. Nah, berarti arahnya ke situ Bunda. Mau dia menuhankan mau kagak kan gitu. Dia nggak mau membahas terlalu dalam orang yang kayak gini. Karena dia pertama dia nggak mau repot. Tuh. Itu Bunda, orang ini nggak mau repot, dia mau bahagia di dunia ini. Tapi berharap nih masuk surga. Masuk akal aja enggak, apalagi masuk surga. Ya itu dia. Sulistyo. Ya. Jadi jangan kau pahami bahwa Rasulullah atau Nabiku itu bertapa ya, bukan bertapa. Itu yang bertapa itu pendeta Hindu apa ya. Tapi dia itu bertahan artinya apa ya? Melakukan apa sama aja itu. Enggak, beda. Cari tahu itu apa bertahan. Kasih contoh Bunda, gini loh. Nabi itu kalau menerima wahyu bukan pergi ke pasar tempat keramaian. Semua para nabi itu menerima wahyu itu di dalam keheningan, di tempat-tempat sepi gitu loh. Jadi bukan pergi bersemedi. Tidak ada istilah semua nabi nggak pernah ke gua-gua. Di gua itu kan tempat setan. Oh, Nabi Elia menerima wahyu di gua. Tidak ada menerima wahyu dia. Oh iya nih, Tuhanmu keluar dari goa, langsung jadi Nggak Tuhan ada. tuh Yesus. Itu Tuhanmu dikubur. keluar dari goa. Tuhanmu keluar dari goa. Bro, Elia dari goa itu. Elia nggak menerima wahyu, nggak menerima. Nggak baca Bible lagi nih. Hanya dia katakan, Elia kenapa kau di situ? Keluar kau dari situ. Wahyu menerima Itu kata Tuhan wahyu. kepadanya. Dan ciri-ciri Nabi itu harus berbicara langsung dengan Tuhan, nggak ada melalui perantara. Yang Semua heran nabi itu langsung. manusia dikubur dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Oh Tuhan kan itu nggak masuk akal tuh. Di mana Yesus berbicara langsung sama Tuhan? Yesus bukan nabi, dia Tuhan. Ngapain dia berbicara? Gimana maksudnya? Yesus nabi kok dia ngomong sendiri dia Nggak nabi. ada nabi dia. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu bukan nabi. Kata siapa? Itu yang berkata siapa? Berarti salah ngomong itu orang. Itu yang dia tahu ukuran itu, sedangkan kalian semua mengatakan semua nabi. Jadi data tertulis dari ini, awal sampai akhir itu nabi. Kalian itu. Dengarkan dulu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu tuduhan orang. Berarti salah. Itu datanya salah. Tuduhan orang nggak masalah bagi dia. Dia kan gelarnya Oke, banyak. baik. Jadi dia nabi atau bukan nih? Bukan. Baik. Terus Yesus sebagai apa kalau bukan nabi? Dia sebagai anak Allah, anak manusia, anak domba. Banyak Anak domba. kejutan dia.
Anak domba itu apa maksudnya anak domba? Anak domba karena dia dipersembahkan di kayu salib. Anda tahu nggak domba itu binatang? Domba itu kan pada zaman Apa? dulu untuk kurban itu kan domba. Saya tanya dulu, domba itu binatang atau bukan? Domba dulu dikurbankan. Saya nggak nanya domba menghapus untuk dosa apa. bangsa Israel. Saya nanya domba itu binatang atau Sedangkan bukan? kalian ada Saya ulang, kurban itu kan saya ulang apa yang lagi, dikurbankan? bro. Bisa nggak sih bahasa Indonesia? Domba itu Ya kau binatang nggak atau bisa bukan? bahasa Indonesia. Domba itu binatang atau bukan? Pada zaman dulu orang Saya nggak mempersembahkan nanya zaman domba, dulu. binatang-binatang. Saya nggak nanya itu. Domba nggak nanya itu. supaya kau tahu. Domba itu Kau kan binatang nggak atau tahu bukan? apa-apa. Domba itu binatang atau bukan? Loh, Domba itu menurut binatang kau? atau bukan? Loh. Tinggal dijawab loh. Kenapa Ya nggak menurut menjawab? kau apa? Menurut kau apa? Menurut saya binatang. Domba itu. Itulah yang dipersembahkan pada zaman dulu. Nah, kenapa? Kenapa Yesus kau beri gelar Kenapa anak Yesus? Karena kau beri dia anak adalah domba? kurban untuk penghapus dosa. Oh, jadi Yesus kurban. Iya. Jadi ibarat Yesus domba dikorbankan. Dia dijulukin dengan anak domba. Jadi kau samakan Yesus domba yang dikorbankan gitu. Tidak disamakan, dijulukin. Tahu nggak? Oh, dijulukin itu maksudnya konotasinya negatif apa positif? Iya positif lah. Kalau saya julukin kamu domba, nggak apa-apa. Nggak masalah. Aman, oke. Itu aja. Kami ini kan anak-anak domba. Oke. Yesus itu anak. Gembalanya Yesus. Oke, lanjut. Yesus itu anak domba atau anak Maria? Anak Maria, anak domba, anak Allah. Saya Juga tanya dia dulu banyak. nih. Maria ini orang toh? Ya. Manusia. Anaknya manusia nggak? Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena dia manusia. Dia manusia dari firman menjadi manusia. Yohanes 1:14. Iya, berarti dia manusia. Dia rohnya roh Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Oh, Tuhannya roh Tuhan. Iya, Tuhan itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu roh. Kalau Iblis juga Tuhan roh. kalian nggak tahu apa Tuhan kalian? Iblis juga roh. Iya roh. Kau Ya, apa juga bedanya? ada rohmu. Kau roh. Apa? Si iblis kau. Apa bedanya iblis dengan Rohmu Tuhan kalau ada sama-sama roh? Rohmu ada nggak? Dengerin dulu. Kau Sabar iblis dulu. berarti. Iblis itu juga roh toh. Iya, iblis itu kalau diciptakan Allah. Saya makanya saya tanya, Tuhanmu roh, iblis Beda. roh, bedanya apa? Iya, roh Allah itu adalah roh. Saya nanya, saya nggak nanya itu. Tuhanmu Kenapa roh, nggak kau tanya? Tuhanmu Masa roh. nggak bisa kau bedakan manusia Tuhan- dengan apa? Tuhanmu roh, iblis roh, Nggak bisa kau bedanya apa? bedakan Tuhan dengan apa? Kau nggak dengar orang ngomong ya? Ya kau nggak dengar orang. Ya ini, dengar makanya kau dengerin. bicara. Iblis itu roh, Tuhanmu roh, apa bedanya? Ya beda pencipta dengan yang diciptakan. Tapi sama-sama roh, satu hakikat. Kau juga punya roh. Saya bukan iblis. Kau iblis pengikut Muhammad. Mulai kasar dia ngomong. Nggak, waktu Muhammad bertapa di Gua Hira, Mulai kasar dia ngomong. yang datang apa? Mulai kasar dia ngomong. Kacung. Mulai kasar dia ngomong. Menista dia teman-teman. Diturunin ya. Pengikut Muhammad katanya iblis. Nauzubillah bin salik. Padahal dia yang sembah iblis. Lu tahu nggak siapa yang ketemu Paulus di Damsik? Jangan gitulah diskusinya bro. Jangan emosi. Kalau Tuhanmu itu roh, iblis juga roh, berarti satu hakikat. Saya tanya baik-baik, apa perbedaannya? Jawab dong. Sedangkan menurut di Bible, di Zakaria itu 12 nomor 1 kalau nggak salah, roh itu ciptaan Tuhan. Roh yang ada di dalam diri manusia adalah ciptaan Tuhan. Yesus manusia punya roh, berarti roh di dalam diri Yesus adalah ciptaan Tuhan. Ini data. Satu. Di dalam Bible, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Katanya dia itu salah. Bukan nabi dia. Tapi tulisannya seperti itu. Lawan data. Dia beli gelar lagi. Yesus itu anak domba. Saya tanya, domba itu binatang atau bukan? 6 hari baru dijawab binatang. Terus dia berkesimpulan Yesus itu dijuluki anak domba. Saya tanya lagi,
Maria itu manusia atau bukan manusia? Yesus itu anaknya Maria, anaknya Maria. Kok Maria nggak dijuluki anak domba? Ya Maria yang lahirin. Gitu Bunda lawan sama mereka. Kita nggak boleh emosi. Biarlah netizen yang menilai. Endingnya terakhir dia menghujat. Pengikut Muhammad katanya adalah iblis. Dia menghujat si Antoni ini. Itu si Edi. Dia, si Antoni namanya. Dia tinggal di Bandung. Kadang Ada dia pulang, gambarnya sama saya. kadang pulang ke kampungnya, kadang di Bandung. Santai aja kau Antoni. Dari dulu kau begitu ya sama gua. Kita ini nggak menghujat. Kami ini bicara berdasarkan data. Tapi kau menghujat. Lo tahu nggak mayoritas Islam di Indonesia berapa persen? Kau bilang pengikut Muhammad beriblis. Nauzubillah min dzalik. Itu sangat kejam bro, statement kamu itu. Sangat kejam. Kejam kali itu statement kayak begitu. Kamu belum layak diskusi lah kalau begitu. Kamu berani nggak kira-kira orang keluar dari sholat Jumat? Kok teriak-teriak? Pengikut iblis tuh pada keluar dari masjid. Berani nggak kayak gitu? Kau berani teriak di sini karena kamu di media sosial. Tapi suatu saat nanti kau dapat sial. Kira-kira gitu. Ciri khasnya karesting begitu. Tidak semua Bunda. Kristen penghujat. Tapi suatu saat dia dapat sial nanti lihat. Kalau bukan di dunia ini kau dapat azab. Menurut ajaran Islam 1000% kau nanti akan berlutut di neraka selamanya. Betul apa betul teman-teman? Orang-orang kayak gitu sesuai dengan ajaran Islam dia akan berlutut selamanya di neraka. Emosi dia sendiri bilang anak domba, emosi dia, gue tanya. Emosi dia. Gitu loh Bunda. Kalau kayak gini gue lah yang hadapi. Saya kan gak sabar hadapi orang kayak gitu. Gue kejar sampai ke ujung-ujung. Sampai dia emosi. Emosi kan terakhir dia. Jadi sebagian tuh Kristen kalau diskusi itu kalau udah emosi lah pasti menghujat. Intinya menghujat. Mari kita diskusi bersahabat gitu loh. Kita ini nggak mau mengganggu iman Anda kok. Silakan saja gitu. Tapi jangan mengeluarkan kata-kata begitu. Ada yang baru naik Bunda? Silakan. Alnar Azir. Bang Juma saya mute dulu, siapa tahu dia ngigol lagi. Nggak bisa di mute ya. Alnar Azir. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, saya sangat tersinggung sama orang video tadi. Saya nggak bisa terima. Kurang ajar mulutnya ngomongin iblis keturunan orang Muhammad. Jujur, makanya saya ketik terus naik kata saya. Cari itu orang. Kurang ajar mulutnya. Harus sama yang ini Ramadan. Terlalu Pak Anwar. Yang kita rasakan sama Bang, tapi kita nggak boleh emosi berlebihan karena kita menyiksa diri sendiri, gitu ya. Jadi saya tadi mendengar kayak gitu nggak tahan saya ini orang Padang ini, tahu sendiri kalau orang Padang. Sabar Bang. Kenapa dinaikkan lagi sih? Kenapa dinaikkan lagi nih monyet? Udah, cukup. Ayo Sulistyo, lu kalau berani tantang gua Sulistyo, debat dengan gua. Saja Bang, supaya berdiskusi nyaman. Ini ya, pas ini ngomong orang belum selesai Bang, tunggu dulu satu-satu. Kalau masalah agama Sulistyo, lu tantang gua. Itu nama akun gua tuh, bukan akun abal-abal, akun gua asli itu. Bukan akun abal-abal, lu tantang gua Sulistyo. Kurang ajar mulut lu. Waduh, kalau gitu sama wakil bisa minta maaf aja Bang.
Mohon maaf lahir dan batinnya. Ini Pak Ainar ini Muslim Kristen bang? Saya Kristen bang, saya Kristen. Dari mana ada lagi istilah di Kristen maaf lahir batin bang? Dari mana istilah Kristen itu? Ya karena saya di room Muslim, jadi saya cuma menyampaikan maaf lahir batin. Apa hubungannya? Kalau di room Muslim ke Musliman, kalau di gereja jadi Kristen. Apa ini kok nggak ada pendirian? Di room Muslim kan saya minta maaf. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan kayak gitu bang, nggak boleh. Pakai istilah abang aja. Ya, Anda terlalu fanatik ya. Abang pakai istilah Kristen aja bang. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Room Muslim apa salahnya saya mengucapkan demikian? Salah lah. Tuh. Aduh, salah dari mana? Ya salah karena itu bukan urusanmu. Ya, kau tunjukkan dalil bahwa itu salahnya dari mana? Ya saya barusan ngomong, saya berdalil tadi salah. Ya, kau tunjukkan dalil, salahnya di mana? Saya berdalil, salah kau. Kau berdalil apa Karena kau Kristen bro. Kenapa nggak pakai istilah Kristen? Apa salahnya kalau saya di roomnya Muslim saya mengatakan Kamu malu, demikian? kamu malu pakai istilah Kristen, malu. Baik. Malu pakai istilah Kristen. Fanatik lagi kau. Malu gitu pakai istilah Kristen, malu. Itu kelihatan kau fanatik. Memang harus konsisten. Islam itu nggak boleh balelo. Harus punya harga diri. Harus konsisten. Kak saya masuk ke ruangan Kristen nggak pernah pakai istilah-istilah Kristen. Nggak pernah. Saya masuk bertemu orang Kristen nggak pernah tuh saya ikut budayanya dia, cara ngomongnya dia, cara ibadahnya dia. Enggak loh, istilah-istilah Kristen saya nggak pakai, ngapain? Sosok menghargai, dibilangin jangan ngaco. Itu ucapan yang dipakai orang kalau lagi satu Syawal. Kamu itu nggak punya ciri khas kok. Udah kau kembali aja belajar lagi. Itu loh saya himbau loh, ayo pakailah istilahmu sendiri supaya kau punya ciri khas. Jangan masuk di room Muslim kau ke musliman. Itu artinya kamu tidak punya pendirian. Itu ya bang ya. Jadi temanku yang satu ini Pak Ajir, tiap hari memang ada yang kayak gitu. Terus kita nggak boleh emosi berlebihan. Itu aja. Tuh coba lihat komentar orang di bawah tuh udah ngomong sama aku. Tolong suruh tangkap katanya. Baca itu yang RSD itu. Kurang ajar mulutnya ngomong. Kalau nggak bisa diskusi yang sabar udah nggak usah ikut-ikutan diskusi sama orang Muslim. Gak ada agama yang diakui Allah di dunia ini selain dari agama Islam, tahu nggak lo? Lu kalau tahu dengan agama tentang gua, dengan debat dengan gua. Siapa namanya tadi itu bang? Si Antoni ya. Sembar ngomong. Ya, kosong. Selamat pagi, kosong. Assalamualaikum. Islam, Bang. Alhamdulillah Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya mau bertanya sama Bang Andi aja. Atau siapapun guru-guru yang di atas. Kalau saya kasih contoh ya, seandainya saya tidak mengetahui, belum mengetahui tentang agama mana yang benar, terus juga kitab suci mana yang benar, itu cara untuk kita mengetahui Tuhan yang benar itu dengan caranya seperti apa? Itu aja dulu.
Hanya belajar melalui kitab suci. Iya betul Bun, karena kan kitab suci yang dinamakan kitab suci definisi kitab suci itu seperti apakah yang bisa Islam? Enggak, maksudnya gini, bisa disebut kitab suci itu definisinya itu seperti apa? Entah itu majalah atau apa atau ini kayak kitab gitu. suci itu, Bang, itu isinya adalah murni 100% firman Tuhan. Gak ada campur tangan manusia, itu baru disebut kitab suci. Berarti kalau ada salah satu kitab suci yang di dalamnya perkataan manusia terus bertentangan dengan ayatnya tersebut, yang satu A, yang satu B bertolak belakang, itu bukan kitab suci namanya. Bukan lagi kitab suci, tidak suci lagi tuh, bukan. Oh gitu. Kalau kita ibaratnya ingin mengetahui Tuhan yang benar itu melalui kitab sucinya, betul gak Bun? Kita mengetahui Tuhan itu, Bang. Kita mengenal Tuhan itu melalui firman-Nya, melalui pengenalan dirinya dalam Al-Quran. Misalnya kita Al-Quran nih, ya kan? Allah kan memperkenalkan dirinya. Betul. Innani anallah la ilaha surat Toha ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini wa aqimis salat. Aku ini Allah. Itu dia perkenalkan dirinya. Jadi kita mengenal Allah itu Tuhan tuh lewat kitab suci itu Al-Quran, dan dengan melalui ciptaan-ciptaannya itu loh. Dan melalui sifat Allah itu sendiri, sifat pada dirinya, melekat pada dirinya. Iya, berarti kalau ibaratnya Tuhan. Kalau ibaratnya contoh ibaratnya saya orang bodoh gitu ya, Bun. Contoh untuk diri saya sendiri, kalau saya orang bodoh, cara untuk mengetahui Tuhan yang benar itu dengan cara mempelajari kitab sucinya itu yang benar, sehingga saya sendiri bisa mengetahui Tuhan saya itu benar. Orang itu dalam mengenal Tuhan itu Bang nggak boleh bodoh, harus pinter. Betul. Jadi kalau masih bodoh kan, pasti dengar dulu pertanyaan jawabannya. Ini bahasa loh. Orang kalau mau mengenal Tuhan itu harus pinter, harus berakal. Tapi kalau orang bodoh pasti tidak mengenal Tuhan. Makanya harus pinter, harus berakal. Makanya umat Islam itu akalnya berfungsi, berarti umat Islam tidak bodoh. Itu Bang. Betul Bang, betul. Itu bahasa tinggi loh itu. Iya betul. Oke. Berarti poinnya di sini cara untuk mengetahui Tuhan yang benar itu dengan melalui kitab sucinya. Definisi kitab suci itu adalah perkataan firman yang langsung dari Tuhan sendiri, tanpa dicampuri isinya sama perkataan manusia dan tanpa kontradiksi di dalam isi kitabnya, sehingga bisa mengetahui bahwa Tuhan yang dia pelajari dari kitab sucinya itu adalah benar. Seperti itu mungkin ya Bang Andi. Ya itulah Al-Quran. Betul. Pinter Abang ini. Iya, saya cuma ngasih untuk orang lain yang mungkin belum mengetahui gitu kan, tapi kasih contoh ke saya. Seperti itu Bang. Ya mereka itu jelas Nabi Muhammad SAW itu datang dari apa? Dia dari zaman kegelapan ke terang benderang. Gitu. Kegelapan. Zaman kegelapan itu adalah lampu di sana. Iya, kadang-kadang pas ini satu ini. Milki dia bukan benar ya. Iya, saya juga kan ada berkawan dengan non muslim juga banyak gitu kan. Nah, di situ untuk menjelaskan ke mereka itu saya dengan jawaban seperti yang saya tadi ungkapkan aja. Untuk mengenal Tuhan ya tergantung dia beliau itu bertanya sucinya gitu. Beliau itu bertanya sekaligus untuk pencerahan kepada oten-oten. Betul Bunda, makasih udah paham. Aku mau tanya apa? Mau bertanya? Aku nggak mau jawab. Kenapa lo? Masalah buat lo? Tema di atas tuh meluruskan ajaran Yesus. Jadi kamu tanya, yang kamu luruskan tuh apa? Yang bengkok seperti ya, ini saya jawab. Yang bengkok bertanya kok nerangin. Sini saya jawab.
meluruskan ajaran Yesus, ada keajaran Yesus yang tertulis di dalam Al-Quran dan diluruskan di dalamnya. Oke, saya jawab. Yesus memang tidak ada di Al-Quran. Tidak ada. Tapi di dalam Biblemu ada Yesus. Yesus itu ajarannya menyembah satu Tuhan, dia bukan Tuhan. Jadi Anda harus berterima kasih kepada Muslim karena membantu Anda. Pertama, pandai bahasa Indonesia, tidak terdoktrin mengikuti apa ucapan Yesus itu. Jadi yang membengkokkan ajaran Yesus, lu orang nyata-nyata dia manusia, turun ke muka bumi utusan Tuhan, lu bilangin Tuhan, itu yang bengkok. Nah, kita bantu Anda untuk meluruskan, tidak menerimanya, ya terserah lu. Tuh. Mantap kan Bunda? Dia monyet. Ya terserah, artinya saya sendiri, gue nggak bilang monyet, kembali ke pohon doang. Nggak semua di pohon kan monyet, ada juga burung, ada juga buah busuk. Kenapa judulnya diluruskan? Karena kalian itu Kristen membengkokkan ajaran Yesus. Jadi harus diluruskan teman-teman ya. Paling susah memang diskusi Bunda, orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia paling susah. Lain ditanya lain, dijawab muter-muter gitu. Andaikan dia paham bahasa Indonesia, Yesus di Bible itu hamba. Hamba kan? Terus kenapa dituhankan? Itu aja kita lihat, gak pandai dia bahasa Indonesia. Oh iya Bang Andi, sama Bunda, saya juga mau tanya lagi nih tentang Bible, apa Biblos. Di Biblos itu ada perkataan Yesus dan ada banyak perkataan orang atau Paulus contohnya. Nah, kalau ibaratnya Kristus itu adalah pengikut Yesus, itu di dalam perkataan di Bible, perkataan Yesus sama perkataan Paulus itu satu jalan atau bertentangan? Itu aja. Bertentangan lah, kontradiksi. Kalau ibaratnya kontradiksinya perkataan Paulus sama perkataan Yesus sendiri, mana yang harus mereka ikutin? Kristen ini, mereka ini yang Kristen ini ya, dia Kristen karena mengikuti Paulus. Lah, kalau dia Kristen itu pengikut Yesus. Dia Kristen. Katanya Kristen pengikut Yesus, kenapa nggak mendengarkan perkataan Yesus, malah mendengarkan Paulus? Berarti bukan Kristen dong. Nah, itulah. Kalau Kristen artinya pengikut Kristus atau pengikut Yesus, otomatis dia akan mendengarkan perkataan Yesusnya, bukan Paulus. Bukan Markus, Matius, segala macam. Paulus ini dengan ajaran Kristennya mencatut nama Yesus, kemudian menjadikan Yesus Tuhan. Ayo teman-teman Kristen, naik yang pintar sedikit lah. Ayo. Itu Edi tadi itu penghujat. Udah tua dia, botak. Pokoknya jelek lah mukanya. Karena Paulus Kristen juga seperti Yesus. Oh, bukan Yesus anak Maria ya, Yesus. Ayo yang merasa mampu diskusi naik yuk. Jangan cuma iman buta ya. Ayo naik. Di dalam Bibelmu kan ada amanat agung. Ayo naik. Siapa tahu nih
gara-gara kau naik, ada yang bisa kau ini. Bentar lagi subuh di tempatku ya teman-teman, udah mau jam 4. Gurunda mungkin udah istirahat. Masih 2,7 ya. Eha, selamat menjelang subuh Eha. Naim, aku baru bangun malah ya, tiduran tadi. Naim, 1, 2, 3, 4. Naim 1, 2, 3, 4. Kristen, Muslim. Naiklah yang lucu-lucu, jangan menghujat. Naiklah yang agak-agak ini, ya terhibur, ayo. Insyaallah. Ayo naik Kristen, meluruskan ajaran Yesus. Ya, Yesus di Bible dia memperkenalkan dirinya utusan. Nah, kenapa lu Tuhan kan? Akalnya di mana kawan-kawan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi, Bangkalan, Madura. Ayo naik teman-teman. Titik Kristen Muslim. Malas sekali dia ngetik namanya. Titik Kristen. Iya, kau kan tersesat. Jadi kita luruskan. Nama akunnya Sayang. Mana ada sayang di Kristen. Kristen itu dibangun dengan pembunuhan berdarah-darah. Bental Gurunda. Sudah sinyal di situ. Iya, di gunung beliau sinyal. Udah mau subuh di sini. Titik tidur dia titik. Amir Muslim ini Amir, tahan juga Ustadz ini ya, Ustadz Arif tahan nggak tidur. Bang Handi, Ustadz Tate itu udah tidur. Ya kau diluruskan karena kau tersesatnya Oten. Sayang pula namanya. Kami hadir di sini untuk meluruskan. Kenapa kami bilang kau tersesat? Karena manusia kau tuhankan. Sementara dalam Bibelmu, di Bilangan dan di Hosea, Tuhan itu bukan manusia, Oten. Hosea itu, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah, kenapa kau tuhankan anak manusia ini? Kita luruskan kawan, ayo. Atas dasar apa kalian saling menghina mencaci? Nggak ada yang menghina, Umar. Umar pakai otakmu dulu, Umar. Pakai akalmu dulu ya, Umar. Nggak ada saling menghina. Kami ada di sini untuk membentengi, untuk mengedukasi saudara-saudara kita yang sekiranya
mau dimurtadkan nih sama si kafir-kafir ini dengan amanat agungnya. Jadi kita di sini menyampaikan. Pagi Bapak Mika, Kristen Muslim, saudara? Kristen. Wah, ini bagus. Masih bersemangat ya Bang ya? Oh, Bang Andi? Bang Andi, Andi Selewis. Nah, ini Gimana ajaran Yesus yang mana yang mau diluruskan? Oke, Bang, kalau kita baca Bible tuh, Yesus di dalam Bible memperkenalkan dirinya dia utusan, puluhan tuh data-data. Iya. Nah, kita luruskan itu karena teman-teman Kristen ini malah menuhankan di utusan. Oh, ya simpelnya kan gini Mbak. Kenapa kita bertuhan? Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Coba Ibu uraikan dulu dari saya. Mengapa kita bertuhan dan apa yang kita harapkan dari Tuhan? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Yesus itu jalan keselamatan. Apalagi yang kurang? Ajaran Yesus itulah keselamatan ajarannya. Apa ajarannya? Baca Yohanes 17:3. Yohanes 17:2, dia menjanjikan hidup kekal kepada yang diberikan Tuhan kepadanya, itu murid umatnya, kaumnya. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Apakah itu hidup kekal? Yesus mengurai di Yohanes 17:3, inilah hidup kekal itu, yaitu, ada kata yaitu loh, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itulah ajarannya untuk menuju hidup kekal. Baik. Jadi kalau Yesus berkata aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, artinya dia membawa ajaran ini, dia memperkenalkan Tuhan ini kepada kaumnya ataupun Bani Israel ya kawan ya. Jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar siapa Bu? Menurut Yesus? Yang biasa dia panggil Yesus Bapak kan? Bapak itu berada di mana? Ya, katanya di surga kata Yesus tuh Bapakku di surga. Iya, jadi satu-satunya Tuhan yang benar itu berada di surga. Menurut Yesus, jadi ajaran itu diyakini oleh orang Kristen. Nah terus kenapa Bapak malah menuhankan Yesus? Karena Yesus diberi kuasa mengampuni dosa sebagai juru selamat, membangkitkan di akhir zaman dan menyediakan hidup yang kekal serta surga bagi yang percaya. Apalagi yang kurang? Kalau dia bisa mengampuni dosa, terus kenapa harus turun ke bumi mati konyol Pak? Dihinakan, kan bisa mengampuni dosa. Ya kan dia maha kuasa bisa mengampuni dosa. Udahlah dosamu sudah kuampuni Bapak Mika. Gak usah lagi pakai drama-drama turun ke bumi, diludahi, ditempeleng, dipaku, kemudian mati, terkutuk. Apa konsep macam itu begini. Apa Bang? Dia mengampuni dosa bagi yang percaya kepadanya. Kan begitu kalimatnya. Kan bisa mengampuni dosa. Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Siapa yang percaya dia diselamatkan. Jadi bukan untuk semua orang, hanya bagi yang percaya. Dia kan bisa mengampuni dosa. Kenapa harus turun ke bumi yang untuk menebusan dosa? Yang percaya kepada Yesus, kepercayaan dulu sebagai apa? Tidak ada data di Bible percaya dia sebagai Tuhan. Oh tidak ada itu. Ya terus kenapa dituhankan Bang? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, aku datang dari sorga. Nah, menurut Ibu, apa yang keluar dari Tuhan? Apa yang keluar? Kita semua berasal, data-data di Bible menulis bahwa semua berasal dari Tuhan. Nah, baca sini saya kasih tahu ya. Kau baca Yohanes 17:14. Buka Bang, ada data di situ. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau kau ingin menuhankan Yesus karena dia bukan dari dunia, ya murid-murid pun bukan dari dunia. Banyak kali Tuhanmu Bang. Oh bukan. Kemudian diperjelas lagi di Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Intinya kalau Yesus berkata, aku adalah jalan, artinya apa? Yesus adalah pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, itulah maksudnya.
untuk sampai kepada hidup kekal, yaitu mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Ya, itu kata Yesus. Kemudian kita ke satu lagi Bang, ini penting ini supaya Abang tahu ya. Di Yohanes Yohanes 20 berapa ya? Lupa ya, Yohanes inilah. Apa kata Yesus? Yohanes 20:23. Apa yang diperintahkan oleh Bapa? Oh, Apa yang diperintahkan? Berapa itu Ustadz? enggak, yang pengampun dosa itu bukan hanya Yesus, Bapak Meka. Coba Anda lihat di Yohanes 20:23 itu. Jadi Yesus itu diperintah Bang sebagai utusan. Bukan dia Tuhan. Dibaca Yohanes 20:23, Bapak Meka. Oke, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa, itu setelah mereka menerima Roh Kudus kuasa, Pak. Jadi bukan Yesus saja yang bisa mengampuni dosa kan? Nah, begini. Di nomor 21 Pak ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahteraku bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi para murid diberi kuasa oleh Yesus untuk mengampuni dosa. Nah, itu dia. Berarti bukan hanya Yesus saja yang bisa mengampuni dosa. Artinya, dua-tiganya baca. ya Bang, artinya kuasa yang ada para murid bersumber daripada Yesus. Terus Yesus diberi kuasa oleh siapa, Pak Meka? Bapaknya. Loh iya sudah. Nah, jadi dari Bapa turun ke Yesus. Anda yang menuhankan pemberi kuasa apa yang diberi kuasa? Baik. Mengapa kita menuhankan Yesus? Karena dialah jalan satu-satunya, ya, untuk datang kepada Tuhannya umat Israel, Pak. Tuhannya umat Israel siapa, Bapak Mika? Pak Mika Yesus berkata Bapa. Hah? Yesus berkata Bapa. Yesus udah Bapa, bukan Yesus kan? Kenapa Anda tuh menuhankan Yesus? Ya, karena Yesus diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Bapaknya. Seandainya Yesus tidak diberi kuasa, aku tidak bisa berbuat apa-apa kan? Iya, karena Yesus datang bukan kehendaknya sendiri. Bapa yang mengutus dia. Iya, berarti Yesus utusan. Iya, makanya dikatakan apa? Katakan Yesus tentang dirinya. Aku datang dan keluar dari Bapa. Aku telah turun dari surga. Ya, jadi itulah aku bilang Bang, perkenalan Yesus dalam Bible dia utusan. Tak satu pun data dia memperkenalkan Tuhan, dirinya adalah Tuhan. Jadi herannya itu kita nih orang Islam ya. Kita diskusi nih. Materinya Bang Baal ini, udah. Materinya Bang Baal ini. Bang Baal masih tidur. Bangun, Bang Baal. Jadi gini, Bunda. Yesus tidak menyatakan dirinya secara eksplisit bahwa dia Tuhan. Namun, apa yang diperbuat Yesus menyatakan dia Tuhan. Enggak Bang, coba Yohanes 12:49. Bapa yang mengutus aku. Ini kan pernyataan Yesus. Dialah yang memerintahkan. Dia memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Jadi dia diperintah. Baik. Bapak yang mengutus aku. Dia memerintahkan, dia diperintah sebagai utusan. Dia diperintah untuk menyampaikan firman-firman Tuhan kepada kaumnya. Itu pun Bani Israel, bukan kepada Kristen. Ya, itu tidak salah, itu benar Ibu. Sebagaimana tertulis di Yohanes 6 nomor 40. Apa kan Yesus kan Yesus diperintah nih. Dia diperintahkan. Berarti yang memerintah yang lebih tinggi, Bapak yang memerintahkan dia. Dan di Yohanes 6 nomor 40, apa kehendak Bapa kepada Yesus? Coba. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi percaya kepada siapa? Kehendak Bapak kan? Kehendak Bapak kan? Ya, bukan jadi kehendak Bapak itu
Yesuslah yang membangkitkan di akhir zaman. Percaya sebagai apa Yesus? Kehendak Dikatakan di Bapa. situ. Ya, Jadi kita Bapa tidak yang tahu. punya kehendak. Nah, kita masuk ke Matius 11 25 nih, ini Bang. Tolong kau tanggapi. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan nih? Bapaknya yang di surga, sang pencipta. Kalau Bapa yang Tuhan menurut Yesus, kenapa kalian malah menuhankan Yesus yang utusan? Yesus diutus sebagai juru selamat. Kita baca Ibrani 31, Yesus juru selamat bagi Israel. Kenapa dibilang juru selamat? Karena melalui Yesus lah, pengajaran Yesus lah, sehingga orang-orang Bani Israel ini mengenal Tuhan, mengenal konsep keselamatan melalui Yesus, ajaran Yesus. Maka apa kata Yesus di dalam Bible? Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Pengajaran, syariat, hukum-hukum, aturan, itu yang dibawa supaya siapa yang mengikuti perkataan Yesus ini, ajaran Yesus, mendapat keselamatan, hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang benar itu siapa ya? Bapa atau Tuhannya Yesus. Simpel itu. Kalau Bapak tidak gini ya, di pikiran Bapak kan sudah termanage itu bahwa Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi segala sesuatu isi Bible harus mengikuti itu, isi dogma doktrin kepala Bapak itu. Harus mengikuti. Andaikan Anda mau melepaskan dogma doktrin itu di kepala, terus mengikuti perkataan Yesus, mustahil Anda Kristen, Bang. Yesus mengatakan, Dia bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bukan Tuhan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di Lukas 6:12, semalam-malaman Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Allah. Allah ini kan Bapa menurut kalian di Bible tuh. Iya. Ngapain Tuhan? Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Semalam-malaman loh. Yesus berdoa kepada Tuhan di atas bukit. Ketika dia bersujud di Taman Getsemani, dia bersujud kepada siapa? Tentu dia bersujud kepada Tuhannya. Sederhana Bunda memahami kalimat-kalimat itu. Yesus sebagai anak ya bersujud ke hadapan Bapaknya yang di sorga. Di mana salahnya? Terus siapa yang Tuhan? Saya kata Yesus diutus sebagai juru selamat karena Dia yang menyelamatkan dan hanya di dalam namanya ada keselamatan, makanya Dia menjadi Tuhan kan. Baca tuh Ibrani 31 itu. Yesus juru selamat bagi orang Israel, bukan bagi Karesteng. Ya, Kenapa dia juru selamat bagi orang Israel? Karena dia diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, kalau dia diutus kepada seluruh umat manusia, dia juru selamat bagi seluruh umat manusia. Seperti Nabi Muhammad, Bang. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti Nabi Muhammad juru selamat bagi seluruh umat manusia. Dia memberi petunjuk, pedoman, syariat-syariat. Dia menerangkan bagaimana konsep bertuhan. Ya tentu dengan landasan firman dari Tuhan sendiri. Seperti kalau kami di Al-Quran. Nah kalau Anda pasti Bible kan. Pernyataan Yesus Anda ikuti. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus bertuhan. Yesus hamba. Nah karena dogma doktrin di kepala Anda yang mengharuskan Yesus itu harus Tuhan. Yesus juru selamat. Juru selamat tuh ya. Oke dia juru selamat tapi bagi orang Israel. Baca Ibrani 31. Apa kata Yesus di Yohanes 10 nomor 16? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya kan yang bukan dari umat Israel, Bu. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya ada dua domba. Bukan, gak ada begitu Bang. Domba itu Bang, yang digelari domba itu adalah Bani Yakub. Ya, itu
dia yang digelari domba itu bukan orang di luar umat Israel, nggak bisa digelari domba ya. Yesus berkata seperti itu. Ingat ya, ketika tercerai berai orang-orang Israel ke segala penjuru muka bumi ini tercerai berai, nah dia itu menyampaikan, maka dia berpesan kepada muridnya, pergilah, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dilarang menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota. Nah, itu kan. Jadi perkataan Yesus, aku diutus hanya kepada, hanya ada kata hanya terkhusus. Aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa dibilang tersesat? Karena sepeninggal Nabi Musa, banyak yang menyimpang sudah dari ajaran Torah Musa. Diutuslah Nabi Isa atau Yesus ini untuk mengembalikan mereka kepada ajaran Torah yang sesungguhnya. Namun apakah semua bangsa Israel itu disebut domba Yesus? Ya, yang digelari domba itu ya Bani Yakub, keturunan Yakub. Mari kita baca Yohanes 10 nomor 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya. Sebelumnya apakah Kristen mengikuti Yesus? Oke. Namun apa dikatakan di nomor 2? Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi tidak semua orang Israel itu menjadi domba-domba Yesus. Ya, yang tidak taat dengan ajaran Yesus itu tidak termasuk di situ. Iya, benar makanya. Yang tidak termasuk ajaran Yesus kan banyak yang mengingkar itu. Akhirnya apa, dia kan di politik, di makar supaya bisa dibunuh dia kan. Nah, itulah mereka itu ya, para rabi-rabi yang menolak pengajaran Yesus. Itulah, tapi dia kan Bani Israel juga, tapi dia menolak. Tapi apa pengajaran Yesus? Intinya pengajaran Yesus ya, untuk mendapat keselamatan itu Bang, itu poin tuh yang paling penting. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Tuh, itu hidup kekal loh. Untuk mencapai hidup kekal itu, baca tuh di Matius 17, kita buka ya. Baca satu perikop itu Matius 17 tuh. Kita buka Bang ya. Yohanes 17. Kok Matius? Yohanes 17:1 baca. Yohanes 17:1. Tuh, buka. Nih. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya loh. Iya. Dia berdoa kepada sahabat, tentu kepada Tuhannya. Siapa itu? Itu Allah atau biasa disebut Bapa oleh Yesus ya. Iya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, jadi kalimat pertama itu sebenarnya itu. Dengar dulu bang, ini poinnya. Siap. Yesus kan menjanjikan akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang diberikan kepadanya, itu Bani Israel. Sekali lagi kutekankan, Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada Bani Israel, bukan Bani Oten ya bang ya. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, bukan dirinya loh, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Baik. Cuma satu yang benar. Udah? Ya, mengenal Yesus yang engkau utus. Baik, biar saya jawab ya. Siapakah Yesus yang diutus? Kita jawab di nomor 2. Yesus anak Maria kan? Bukan. Kepadanya kuasa atas segala hidup telah diberikan. Jadi ini Yesus ini siapa yang diutus? Bukan anak Maria? Anak siapa bang? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itulah yang diutus itu, yang berkuasa. Inilah baca nomor 3-nya di situ, endingnya nomor 3 poinnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kan dia menjanjikan hidup kekal. Nah, apa itu hidup kekal? Yang nomor 3-nya, mengenal engkau satu-satunya, bukan mengenal Tritung, Trinitas.
Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu yang benar loh. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Apa itu utusan? Baca di Yohanes 23. Kita dulu, Bu. Kita di Yohanes 17 dulu. Kita di Yohanes 17 dulu. Siapakah Yesus itu? Kita baca Yesus di itu utusan. Yesus itu utusan. Tidak pernah kita baca Yesus itu Tuhan. Dia utusan. Di nomor yang 4 ya, Bu ya. Menurut Yesus, yang Tuhan menurut Yesus itu Bapa. Jadi Yesus diutus untuk menyelesaikan pekerjaan daripada Bapa. Iya, karena dia perwakilan Tuhan di bumi, dia rasul. Baik. Dia yang menerima firman-firman Tuhan, dia menerima wahyu. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Dia menerima wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah firman-firman dari Tuhan yang disampaikan kepada seorang rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Itu namanya wahyu. Firman, perkataan dari Tuhan untuk disampaikan kepada kaumnya, itu umatnya. Itu pun Yesus itu untuk Bani Israel, kawan. Bukan kalian. Ya. Jadi inti pengajaran Yesus itu ya mengenal satu-satunya itu yang benar. Cuma satu-satu loh. Ngapain kalian mengkonsepkan 3 dalam 1 lah segala macam. Ya. Udah Bunda, biar saya jawab dikit. Baik. Di Yohanes 14 di Yohanes 4 nomor 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berkesesuaian dengan Yohanes 17 nomor 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya, Yesus melakukan pekerjaan Bapanya. Jika Bapa itu adalah Sang Pencipta, dapatkah manusia melakukan pekerjaan Sang Pencipta? Sebagai rasul utusan, itulah tugasnya, Bang. Yesus itu penyampai firman. Apa yang dilakukan Yesus? Itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia lakukan, untuk dia sampaikan. Apa yang ku dengar daripadanya, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Apa yang dengar dari Tuhan, itu firman-firmannya. Kemudian dia sampaikan kepada Bani Israel. Kan dia tadi diserahi tugas oleh Bapa. Seperti Musa ketika dia menyampaikan firman-firman Tuhan kepada Firaun. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-firmannya, perkataan Tuhan kepada Firaun. Maka Musa pun disebut Tuhan atau Allah bagi Firaun. Ya, itu di perwakilan Tuhan di muka. Jadi rasul ini, Bang, rasul ini adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Dia yang bertugas, diserahi tugas. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi, Bang. Tuhan itu maha besar. Di dalam Bibelmu, di Yeremia kah, di mana ya, aku lupa lagi. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi bersama manusia? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi kandungan Maria. Nah, bukan turun, berdiam. Itu kalimatnya berdiam. Jadi bedakan kalimat. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi, berdiam di bumi bersama manusia? Ya kan berdiam itu tinggal bersama manusia kan? Iya benar Bu. Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi bait yang kudirikan, apalagi kandungan Maria. Jadi dia mengutus gini ya. Rasul atau nabi ini adalah manusia juga, tapi dia manusia pilihan. Udah dipilih oleh Sang Maha Pencipta tuh. Dia dipilih untuk ini, dipilih untuk menyampaikan segala sesuatu yang difirmankan oleh Sang Maha Kuasa. Ya, makanya di dalam Bible utusan itu adalah sebab siapa yang diutus di Yohanes ya, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Itu di Bibelmu. Benar. Yesus adalah utusan. Jadi tugasnya apa? Menyampaikan firman-firman dari Tuhan kepada kaumnya, kepada manusia itu Bani Israel pun, bukan kepada Bani Karesteng, Bang. Oke, boleh saya jawab sedikit, Bunda? Jangan, nggak usah, nggak ada habisnya. Tanggapi aja itu Yohanes Matius 11:25 itu tanggapi. Ya, jadi Yesus memperkenalkan Bapa lah yang Tuhan. Silakan.
Baik. Yesus memperkenalkan Bapa adalah Tuhan. Itu benar. Itu di Yohanes 17 juga dikatakan itu. Demikian kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Kenapa Bapak Tuhan kan Yesus? Kalau Yesus saja memperkenalkan Bapak lah yang Tuhan. Ntar dulu, Bu. Nggak usah. Ini aja kita nggak usah melebar. Ini Kenapa yang jadi- menuhankan yang jadi- Yesus? Jawabannya ada di nomor 2. Karena Yesus diberi kuasa atas yang hidup. Segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua. Definisi Tuhan dulu. Jangan sampai kita ini ngobrol panjang lebar sementara kriteria atau definisi tentang Tuhan ini kita beda. Coba definisi Tuhan menurut Anda apa itu Tuhan? Baik, ya, kalau Tuhan yang saya pahami ya, Tuhan itu penguasa, ya. Kalau dikatakan sang pencipta itu merujuk kepada Bapaknya, ya. Tapi Tuhan diutus di sini dalam rangka Yesus adalah sebagai juru selamat. Jadi Tuhan Bentar, itu jangan dulu panjang lebar. Tuhan menurut Anda penguasa, ya, ya, pencipta bukan? pencipta juga bisa. Jangan juga bisa, jangan pakai juga. Harus yang pasti. Tuhan ini penguasa, pencipta gitu. Ya, Sekarang apa ciptaan Yesus? akan ada Yerusalem baru, Bu. Jangan berbicarakan ada Bang. Apa ciptaan Yesus? Misalnya di dalam Bibelmu dia menciptakan apa? Yesus Atau dia Yesus tidak disebut sebagai sang pencipta. Jadi gini, kata Nah, Tuhan. inilah definisi Tuhan aja kita beda ya. Jadi Anda menganggap ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan biasa-biasa aja gitu. Jadi menurut saya ya, disebut Tuhan itu kenapa sih gitu ya. Makanya saya bilang, kenapa manusia bertuhan dan apa yang diharapkan dari Tuhan? Coba Ibu Definisi terangkan. Tuhan itu Bang. Tuhan kita dulu sepakati apa itu Tuhan. Tuhan itu Bang, sesuatu yang diyakini dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa, yang maha pencipta. Tuh kalau Iya. Tuhan. Kita Kalau ini yang di Bunda. bawahnya itu yang tidak maha kuasa, yang tidak maha pencipta itu Tuhan-Tuhanan Bang. Bunda, kita Itu cuma kan satu terlahir. Tuhan itu Bang. Kita kan terlahir dunia sudah ada, manusia sudah ada ya. Katakanlah kita ini ingin bertuhan. Namun dalam pikiran kita kan harus ada. Mengapa saya harus bertuhan? Apa yang saya harapkan dari Tuhan? Coba. Karena kita tidak tahu penciptaan keselamatan, kita ya. ada. Karena kita lahir, dunia sudah ada, manusia sudah ada, segalanya sudah ada. Hanya Tuhan yang Gampang Bang, gampang. Kalau Anda mau itu, ya tinggal belajar Bible Anda, kitab Anda. Bagaimana pengajaran para nabi di situ? Nabi Musa di Ulangan 6:4 apa pengajarannya? Hidup kekal, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu tunggal, Sici. Nah itu yang harus Anda ikuti, seperti pun seruan Yesus di dalam Bible. Ketika seorang murid bertanya, guru, selalu mereka murid-murid pengikutnya manggil Yesus tuh guru. Guru, hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwa ragamu. Tuhan, hukum yang terutama itu. Dan pengenalannya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah ajaran-ajaran Yesus Bang. Bukan dia mengajarkan kau supaya hidup kekal, kau supaya mengimani 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nggak ada seperti itu. Itu dogma doktrin. Pengajaran para nabi itu tauhid. Tauhid Bang. Mengesakan Tuhan. Baca tuh. Iya, makanya saya bilang Tuhan yang benar menurut Yesus satu-satunya hanyalah Bapaknya yang di sorga. Nah, kenapa Anda menuhankan dua-duanya? Yesus pun Anda tuhankan, kenapa? Karena Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, karena pengajarannya lah. Harus mengikuti pengajarannya supaya bisa mendapat keselamatan, hidup kekal. Kan pengajarannya hidup kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itulah pengajaran Yesus. Dan Bukan kehendak mengenal Bapa. Yesus Tuhan. Dan Nggak ada kehendak- pengajarannya itu hidup kekal mengenal saya ini Tuhan. Nggak ada. Mengenal Iya. satu-satunya Allah yang benar. Dan kehendak Bapa supaya Yesus membangkitkan di akhir zaman.
Mengenai yang duduk di samping kanan atau samping kiri Bapak itu bukan Yesus yang menentukan, Bang. Bukan Yesus yang menentukan. Itu tadi ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Yesus tidak berkata dosamu sudah kuampuni, nggak ada. Yesus Dan berkata, kalau bisa, anak kalau manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang dikatakan Yesus. memang murid-muridnya pun kan itu diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Saya pun ini, Bang. Saya pun ini. Kalau Anda bersalah kepada saya yang harus memaafkan Anda. Barulah Tuhan bisa memaafkan Anda. Iya. Kalau saya antara kita nih sesama manusia nih ada kesalahan, kita tidak saling memaafkan, Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita, tidak akan menerima permohonan pengampunan dari kita. Jadi manusia hanya bisa memaafkan kesalahan manusia. Manusia tidak dapat mengampuni dosa manusia. Jika manusia berkuasa mengampuni dosa manusia selain Yesus, maka tidak akan ada neraka. Ada dosa sesama manusia, ada dosa kita atas pelanggaran perintah dari Tuhan. Itu Tuhan yang bisa mengampuni. Tapi ada dosa, misalnya saya menyakiti hati Pak Mika ini ya. Walaupun saya memohon ampunan kepada Allah, ya kepada Sang Maha Kuasa, kalau Anda tidak memaafkan saya, itu nggak akan diterima permohonan ampunan saya. Anda harus mengampuni saya dulu, memaafkan saya. Iya, itulah. itu benar. Nah, iya makanya aku bilang, tapi kalau kita pelanggaran kita kepada apa yang sudah ditetapkan Allah, itu hanya Allah yang akan mengampuni kita. Misalnya kalau dilarang berzina, terus berzina, ya itu Allah lah yang tempat kita mohon pengampunan, pertobatan. Jadi begini Bang simpelnya ya, pengajaran Yesus di dalam Bible Anda ini itu tertuju hanya kepada Bani Israel. Pernyataan Yesus loh. Ya, datanglah Paulus ini ketika Yesus sudah terangkat, datanglah Paulus ini dengan pengajaran Kristennya. Mulailah dia mengacau, menghilangkan hukum Torah, ya kan? Hukum Torah tidak berguna lagi, sia-sia, macam-macam lah. Dia mencatut nama Yesus supaya ajarannya itu bisa diterima. Jadikanlah Yesus ini Tuhan. Itu Bang. Kalau kita merujuk kepada pengajaran Yesus, tidak ada satupun yang berhubungan dengan Kristen, saudara. Nggak ada. Coba kau dalami itu perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible. Pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Apa yang ku dengar dari Dia, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Kemudian tadi itu, aku diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh Dia yang mengutus aku, itulah yang ku sampaikan. Dia diperintah Bang. Karena dia adalah rasul, utusan dari Allah, manusia pilihan yang dimuliakan. Iya, itu tidak salah. Kan kita sudah baca tadi di Yohanes 17. Yang salah itu kau menuhankan Yesus. Sementara Yesus diperkenalkan Bapaklah yang Tuhan. Kita baca ulang ya, nats yang Bunda bawa tadi ya, Yohanes 17 itu ya. Itu sangat menarik jika Ibu simak itu kalimat itu. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu berkaitan semua. Apa yang dikatakan di nomor 2? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Berarti Bapa memberikan segala kuasa kepada Yesus, Bu. Nomor 3-nya baca, inilah hidup yang kekal. Ini kan diterangkan oleh Yesus. Iya. Tadi nomor 2-nya, dia menjanjikan hidup kekal. Kemudian Yesus mengurai, inilah hidup yang kekal itu, yaitu. Ini uraiannya, apa itu hidup kekal? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau perkataan Yesus hidup kekal mengenal satu-satunya yang benar itu Allah, ya jangan kau jadikan 2, apalagi 3 dengan ditambah burung-burung itu. Nah, saya tidak menyalahkan kalimat itu. Saya sependapat dengan itu. Nah, karena pengajaran Yesus itu apa? Mengenal satu-satunya yang benar atau mengenal 3-3-nya benar? Karena Yesus berkata, Bapalah Tuhan langit dan bumi. Mengenal satu-satunya yang benar atau mengenal 3-3 benar?
pengajaran Yesus untuk hidup kekal? Tentu mengenal satu-satunya yang benar. Dan karena Ya itulah udah, tinggal kau mengikuti itu. Tapi apapun itu Bang, apapun itu tidak bisa. harus kalian sadari, Yesus untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kalau kita baca selanjutnya di masa penghakiman, ya, pada waktu manusia dihidupkan kembali, ya, kamu yang 12 itu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Israel. Anda kan bukan suku Israel. Ya kami Anda datang bukan dari suku Yesus. Israel. Karena Yesus berkata, akulah pintu. Lah, pintu bagi umat Israel. Ibrani 3:1 baca, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Bukan bagi Anda. Jadi yang menjadi kekeliruan saudara Kristen, ya, Anda menuhankan Yesus padahal Yesus memperkenalkan Bapa lah yang Tuhan. Kemudian Anda mengatakan Yesus juru selamat kalian Karistik. Mana ada Yesus juru selamat bagi orang Israel. Karena di Matius dia berkata, aku diutus hanya kepada umat Israel. Kan udah Jadi kita nggak baca bisa tadi, Bu. kalian bantai ini. Yohanes 10 nomor 16. Ada lagi padaku domba lain. Sebagaimana dengan perwira Romawi yang percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada dia? Belum pernah saya menemukan iman sebesar ini di antara Percaya kepada Yesus sebagai apa? Ada orang Romawi sejaman dengan Yesus yang menyembah Yesus? buktinya apa? Perwira Romawi Kalau ada, dia percaya kalau kepada ada Yesus. Bang, mustahil dia bunuh. Kan Pilatus tuh orang Roma itu. Pilatus sendiri tidak. Mustahil Pilatus bunuh Tuhannya kalau dia percaya Yesus Tuhan. Pilatus Membunuh tidak berani, dia. Bu. Ya Pilatus kan tidak kamu berani. bilang orang-orang Roma itu, Yunani itu menerima Yesus lah. Paulus lah Bang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itu baca di 1 Korintus 8:6. Hanya satu Allah di surga itu Bapa dan satu Iya. Tuhan yaitu Yesus. Itulah ditambah diperparah penerjemah karena penerjemah di situ menerjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, Kurios menjadi Tuhan gitu Bang. Jadi Anda tersesat oleh Paulus ditambah diperparah oleh penerjemah yang Bukan seenak tersesat, Ibu. Sebenarnya ya, jika kita pahami apa yang Yesus lakukan, tentu kita akan berpikir, apakah ini dapat dilakukan manusia? Ya kan? Ya bisa Bang, bisa. Nabi Musa membelah lautan. Karena itu dia bermukjizat atas izin Allah. Itu kan kalau kita baca di dalam Ulangan, bagaimana Nabi Musa itu diperintahkan oleh Tuhan, angkat tongkatmu. Kemudian belah itu lautan, itu kan diperintah, dia bermukjizat. Coba baca Kisah Para Rasul, 2:22. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang. Ini orang-orang yang sejaman dengan Yesus, ini memanggil Yesus ini orang. Seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah atau Tuhan dengan perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan itu adalah Tuhan atau Allah melalui Yesus. Jadi dia bermukjizat itu atas izin Allah. Maka ketika dia membangkitkan Lazarus, dia terlebih dahulu berdoa menengadah ke atas. Dia memohon diridhoi. Tapi coba baca tentang Yesus membangkitkan perempuan Yairus. Apakah Yesus berdoa? Yesus hanya berkata, "Kum, bangunlah anakku," katanya. Intinya Bang, Yesus itu bermukjizat. Kecuali Anda membuang data-data di Bible dan Anda hanya mengambil dogma doktrin sesuai dengan pengajaran Bapak Gereja. Inti pengajaran Yesus itu dua. Dia diutus hanya kepada Bani Israel dan dia memperkenalkan Bapa lah yang Tuhan. Hidup kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar, itu kunci. Kunci untuk bertuhan di situ. Apapun dasar Anda Bang, ya, Yesus untuk Bani Israel. Ibrani 3:1, Yesus juru selamat bagi orang Israel.
Di dalam Matius 11:25, Yesus memperkenalkan Tuhan itu adalah Bapa atau Allah. Itu poinnya di situ, kunci di situ. Kunci, makanya aku bilang ya teman-teman Kristen, mustahil Anda Kristen kalau Anda mengikuti ajaran Yesus. Ajaran untuk sampai kepada surganya Tuhan atau hidup kekal, ya tentunya surga tuh. Itu mengikuti pengajaran Yesus. Apa itu? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus itu utusan. Apa itu utusan? Cari tahu itu apa itu utusan. Tidak ada narasi yang kita dapat, utusan itu adalah Tuhan. Nabi adalah Tuhan. Apakah Anda percaya kalau Yesus itu rasul? Oke, baik. Bang, Anda percaya Yesus rasul? Oh, percaya. Dia utusan, dia nabi, dia rasul, dia anak manusia, dia juga disebut anak yang maha kudus. Nah inilah kawan. Yang ada di Bibelmu itu semua Yesus nabi, rasul, utusan, hamba, Mesias, kemudian apalagi ya, guru atau rabi, itu Anda tolak. Kenapa Sementara Yesus Tuhan, ini dengar Bang ya, sementara Yesus Tuhan di dalam Bibelmu tak satu pun Anda terima, Anda imani, yang tidak ada. Yang ada Anda tolak. Coba cari tahu apa itu rasul, apa itu nabi, apa itu hamba. Cari tahu dong, begitu cara belajar. Jangan cuma kita imani buta. Baik. Cari tahu apa itu rasul. Rasul itu apa? Nabi itu apa? Kemudian Tuhan itu bagaimana? Apakah ini bisa disejajarkan sifatnya ini? Manusia itu, rasul, nabi kan manusia. Walaupun dia diberi kemuliaan. Apakah bisa disejajarkan ini dua sifat yang gak bisa disejajarkan Bang. Sifat Tuhan, sifat manusia. Manusia maha terbatas, maha lemah. Sementara Tuhan ini maha kuasa. Manusia serba lemah, terbatas. Gak bisa, dua sifat ini gak bisa disatukan. Gak bisa. Itu aja dulu pelajari. Bapak itu rasul, nabi. Tuhan itu bagaimana? Itu dulu. Gak usah dulu ke panjang lebar kemana-mana Bang. Pahami dulu itu. Bang Bali silahkan masuk ya. Di sini udah mau masuk subuh. Udah? Lanjut, di sini udah mau masuk subuh Bang Bali silahkan. Oke. Mengapa di saat Yesus, mengapa Nabi Yahudi berkata kepada Yesus, apakah engkau anak yang maha terpuji? Dan setelah Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, apa kata orang Yahudi? Engkau telah menghujat Allah. Mengapa dikatakan seperti itu? Siapakah rupanya? Oke, sedikit. Kenapa dibilang anak maha terpuji? Yang maha terpuji itu Allah. Ya. Yang maha terpuji itu Allah. Kan di dalam pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu artinya orang soleh. Orang soleh, orang dekat, orang bertakwa. Dekat kepada Tuhan. Makanya di dalam Ibrani tertulis, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan, dia soleh, taat. Itu disebut anak Allah kalau di kalangan orang Yahudi. Ya. Kemudian baca Roma 8:14. Kenapa? Anak Allah itu bukan berarti Allah itu sendiri. Ya. Siapa yang orang-orang dipenuhi dengan roh Allah adalah anak Allah. Tuh di Roma 8:14. Orang-orang berarti banyak nih Bang ya, orang-orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau anak Allah itu kamu Tuhan kan, banyak kali Tuhanmu Bang, karena orang-orang. Bang Baal, aku mau ini persiapan wudhu. Oke lah, kayaknya udah subuh Bunda. Besok lagi aja Bunda ya. Ya Bang. Ya. Itu aja fokus kepada kosongkan dulu. Ini cuma himbauannya. Kosongkan dulu dogma doktrin. Ikuti dulu apa yang penyampaian Yesus di Bible. Jangan tersep di kepala pokoknya Yesus Tuhan. Dogma lain harus Bible yang mengikuti dogma, nggak bisa begitu. Nggak bisa Bible yang harus menyesuaikan diri kepada dogma Anda, nggak bisa.
Itu Anda tetap Kristen kalau begitu. Jadi jika kita membaca tadi Yohanes 6 nomor 40, Yesus membangkitkan di akhir zaman, itu mau dikatakan Yesus itu sebagai hamba, sebagai nabi, terserah. Namun setahu saya yang membangkitkan di akhir Kalau zaman itu ke Anda menjadi dasar, dalam Bible Anda, Musa yang akan membangkitkan. Mana Musa membangkitkan? Nah, kita kasih data dia teman-teman ya. Tidak ada Musa membangkitkan. Orang Israel diharapkan kepada hukum Musa, itu ada. Nah, Musa lah yang menjadi penghakim ya. Iya. Menghakimi. Musa lah yang akan menghakimi kalian. Iya benar. Itu hukum Musa diharapkan kepada bangsa Israel. Kalau membangkitkan, Petrus pun membangkitkan, Paulus pun membangkitkan, Elisa pun membangkitkan, Elia pun membangkitkan. Iya Bunda, ini kan berbicara akhir zaman Bunda. Kan jelas inilah kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau kehendak Bapa itu berarti bukan kehendak Yesus, Bang. Ya, makanya Yesus selalu mengatasnamakan Bapaknya, Tuhannya. Ya, adapun dia bisa melakukan segala sesuatu itu mukjizat. Ya, atas nama Tuhannya, Bang. Atas nama Tuhannya, kehendak Bapaknya lah. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu yang diperintahkan oleh Bapaknya atau Tuhannya untuk dia lakukan. Yesus diperintah, disetel. Dia disetel, dikendalikan oleh Bapaknya itu. Itulah yang Tuhan, yang harus dituhankan itu. Mengenal satu-satunya itu. Bukan mengenal 3 dalam 1, 1 dalam 3 yang aneh-aneh itu konsepnya. Bukan aneh Bu, Yesus diutus atas kehendak Bapa. Tentu namanya yang diutus. Kehendak Bapa kan? Ya, tentu pernyataan Yesus itu Bapa lah yang Tuhan, Bang. Iya. Pernyataan Yesus Bapa yang Tuhan. Nggak pernah Yesus memperkenalkan dirinya lah yang Tuhan, Bapa. Di dalam Bibelmu di Matius 11:25, di Matius 12:25, Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi kalau Yesus hamba Tuhan, mustahil dia Tuhan, Bang, karena dia hamba. Cari tahu apa itu hamba? Abdi, budak, suruhan. Saya tidak menyangkal itu. Saya tidak menyangkal itu. Makanya saya bilang semua yang dikatakan tentang Yesus, baik dia sebagai hamba, sebagai utusan, tidak jadi masalah. Namun terus kenapa Anda tuhankan sementara dia Tuhan tidak tertulis? Namun di saat dia diutus atas inilah kawan. Semua yang tertulis data di Bible Anda, Yesus hamba, Yesus nabi, rasul, guru, Mesias, Anda tidak terima itu, Anda tolak. Tapi Yesus Tuhan tidak tertulis di Bible, Anda imani. Harus yang tertulis yang Anda imani, Bang. Gini ya. Kenapa yang tidak tertulis yang Anda imani? Ini tertulis. Pengajaran Yesus itu, Bang. Mana tertulis memperkenalkan dirinya Tuhan? Di Yohanes 17 tadi, jika segala kuasa di situ tertulis Tuhan. Dengar Bu, ada tertulis di situ Yesus. Saya tanya, di mana Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan? Kalau tidak ada, tidak ada di label Yesus mengatakan Tuhan dan sembahlah. Itu tidak kalau ada. Tidak ada, Bang. Kenapa dituhankan? Baik, biar saya jawab. Ini nggak kebalik-balik. Biar saya jawab. Kalau kalau tidak ada, tidak usah asumsi. Yang saya minta dalil pernyataan dia memperkenalkan dirinya Tuhan. Kalau dia tidak memperkenalkan dirinya Tuhan, ngapain dituhankan? Izinkan saya menjawab. 1 menit. Ya. Nah, silakan. Yohanes 17 tadi kita udah baca ya. Jika segala kuasa di situ mengindikasikan dia Tuhan. Karena ajarannya hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah atau Tuhan yang benar. Itu loh. Jangan coba nomor 2 itu kan dia menjanjikan hidup kekal kepada mereka yang diberikan kepada Yesus, yaitu Bani Israel. Dia akan menjanjikan hidup kekal. Kemudian Yesus mengurai inilah hidup kekal, Yohanes 17:3. Kan diurai di situ. Apa itu hidup kekal? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Coba di mana Yesus memperkenalkan seperti keimanan Anda. Itu tidak Jadi, salah. teman-teman Itu Kristen, benar.
Itu Bunda, saya tidak menyangkal itu. Kalau benar ngapain Tuhanmu kau jadikan Trinitas? Baik, makanya biar saya jawab Bu, sedikit aja. Kalimat itu ada di nomor 2. Jika segala kuasa yang ada pada Bapa telah diberikan kepada anak, bukankah itu artinya kuasa yang ada pada Bapa itu sekarang ada pada anak? Artinya dalam hal Sebagai kuasa. utusan, Bang, sebagai utusan, sebagai rasul, manusia pilihan, dia diberi kuasa. Segala kuasa. Nabi Muhammad, dengar Bang, Nabi Muhammad pun diberi kuasa untuk memberikan pengajaran, memberikan hidup keselamatan kepada kaumnya. Bukan, kalau Nabi Muhammad bukan kepada kaumnya, tapi seluruh umat manusia ya. Itulah Nabi Muhammad juru selamat bagi seluruh umat manusia karena dia diberi wewenang, diberi kuasa untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran dari Tuhan kepada manusia supaya manusia ini mendapat keselamatan. Apa itu kalau di Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itulah konsep keselamatan kuncinya. Nah, kalau Yesus mengenal Allah satu-satunya itu, Bang. Hidup kekal, tahu kan hidup kekal? Nggak mungkin kan mau di neraka jahanam kan? Mau di surga kan? Hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya. Jangan terkunci di nomor 2 saja. Ya, sudah diberi berarti ada Sang Maha Kuasa yang memberi. Tugas Nabi Rasul memang begitu, diberi kuasa untuk bagaimana manusia ini mendapat keselamatan. Maka Yesus itu dan Nabi Muhammad atau para nabi itu adalah jalan yang dia sampaikan itu konsep syariat hukum-hukum untuk mencapai hidup kekal. Yang nomor 2 lah. Kalau kita lewatkan nomor 2 kan nggak jelas jadinya nanti. Di nomor 2 apa poinnya nomor 2 di situ? Segala kuasa diberikan kepada Yesus. Dia akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang diberikan kepadanya kan? Dia Karena segala kuasa itu diberikan kepada Yesus. Terus dia urai, apa itu hidup kekal? Kan diberikan kuasa di bumi supaya mereka-mereka ini bisa selamat. Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini kepada kaumnya itu Bani Israel, bukan kepada Kristen ya teman-teman. Supaya mereka hidup kekal. Apa hidup kekal? Dijelaskanlah itu Yohanes 17:3. Baik. Hidup kekal yaitu bahwa, ini kata-katanya Bang ya. Kayak apa ya? Kayak pembukaan ya. Bahwa sesungguhnya teks proklamasi ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka yaitu itu diurai di situ diurai. Apa itu hidup kekal? Mengenal satu-satunya. Nah kalau satu-satunya ngapain kau jadikan 2 apalagi 3? Bapa yang di sorga adalah Tuhan dan Yesus yang diutus telah diberikan kuasa atas segala makhluk. Kan itu. Kuasa memang di bumi Bang, kuasa di bumi. Karena apa? Dia memberi pengajaran. Dia yang menuntun manusia ke jalan hidup, ke jalan kebenaran. Dia menuntun. Maka Yesus berkata, aku adalah jalan. Tapi tujuannya yaitu surganya Tuhan, hidup selamat, hidup kekal, itu tujuannya. Tapi jalan untuk mencapai hidup kekal itu mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Maka Yesus berkata, pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Pengajaran syariat, hukum, aturan yang disampaikan oleh Yesus itu berasal dari Bapa, Tuhan, Sang Maha Pencipta. Saya rasa itu ya, di sini sudah azan ya, izin Bang ya. Oke, siap-siap Bunda. Terima kasih Bunda atas diskusinya ya Bunda ya. Besok-besok saya juga izin pamit turun Bunda ya. Nggak mau sama Bang itu, Bang Baal? Udah ngantuk juga tadi. Udah mau subuh, udah subuh. Kayaknya semua sholat subuh. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya Bunda. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Selamat pagi. Sama-sama Bang. Izin undur diri. Ya Bang. Aku mute ya, aku mau, ini sudah azan. Pintar ibu-ibu kita ini, cerdas. Siapa gurunya?
Mas subuh euy. Nanggung. Lanjut Baal. Lanjut dengan siapa? Dengan host debat. Lama subuh juga ini udah ini. Musolanya udah bunyi.
Di sana. Wah. Oh.
Mata merah sayangku.
Masuk di perut aku. Oh beli harusnya. Cepat ya. Cepat sih ya. Aduh cepat. Berapa? 300.000. Di perut aku. Mau kamu tahu namanya? Oh. Malam buku. Oh iya. Ini ayah. Jangan hutan kali ya. Udah makan buah tuh juga.
Assalamualaikum Pi. Thank you Bunda Yeni. Papi, dapat paus Papi. Makan.
Asik Kasel. Berkabun, waduh. Tuh Bunda Yeni tuh mau naik nggak? Udah naik Bunda. Terima kasih Papi. Waduh, ngamuk-ngamuk Bunda nih. Olahraga Bunda ya ini pagi-pagi. Olahraga jari. Ya Bunda. Salam kenal Bunda. Sama cucunya Papi. Ada yang tidur jadi kita harus pelan-pelan. Gimana kabarnya Bunda? Oh Bunda. Bunda lagi mengetik. Nah ini nih Mami Gadis sama-sama dengan As daerahnya. Oh, deket Papi juga ya? Enggak? Kalau daerah ininya dekat ini kami Sepalembang, Lampung, Palembang, Sumatera. Bateraiku lobet tadi pagi weh. Ternyata nggak ngecas. Kalau aku bangun, habis bikin kopi masuk, kok nggak ini layarnya nggak hidup kulihat. Sekali aku pijit baterainya lobet. Aku semalam bangun tuh biasa ya, bangun malam 2:30 apa jam 2 gitu. Tadi yang mau masuk tapi udah lanjut tidur lagi. Soalnya udah pada diem semua.